abang lari ke sana ke sini. Bukan ala SVT yang tepin-tepin ini Baba. Ala SVT itu ada setelah Muhammad jadi nabi. Enggak usah kau. Fokus kau sama pertanyaanku aja. Fokus kau ke sini. Saya jawab kepada teman-teman itu fokus kau dulu sama pertanyaanku. Jangan tengok-tengok ke bawah. Kau bukan Kristen. Buat apa kesalahan kau? Woi. Ini bukan Kristen ini. Belum menghitung. Kristen. Kau bukan Kristen. Kau menyamar jadi Kristen. Kau bodoh kau. Kau yang membodohkan dirimu. Kau yang paling bodoh di sini. Kau Islam. Kau makan bakwan 3 ngaku 1 kau. Ini menyamar, ini goblok, ini menyamar. Kenapa kau makan bakwan 3? Ngaku bayar 1. Kau yang 3. Kalau Kristen Tuhan cuma 1. Betul. Kau cari agama Kristen di dunia ini. Agama Kristen itu Tuhan cuma 1. Tidak ada yang 3. Betul, aku dukung. Siapa yang 1 itu? Kutanya dulu kau. Bapa di surga. Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan yang merubah wujud sebagai manusia. Aduh, udah 2 itu. 1 tambah 1 berapa? Nah, makanya kau bodoh, kau bukan Kristen. Betul. Aduh. Kau tahu Yesus itu siapa? Memangnya Yesus dilahirkan seperti mamamu yang melahirkan kau. Lewat bapakmu dengan berhubungan sama kau. Berapa Tuhan? Tidak ada begitu. Makanya jangan bodoh kayak Islam. Mereka menganggap Yesus itu Tuhan. Kayak Yesus yang suami istri berhubungan melahirkan Yesus. Itu kan pengertian goblok. Kalau Kristen nggak ada kutanya ke situ. Jangan dulu lari kemana-mana. Tuhan yang kutanya tadi. Kau bodoh. Kau Islam. Kau jangan lari kemana-mana kau. Jangan terangkan itu sama aku. Saya tidak lari kemana-mana. Anda yang bodoh. Ngapain lari kau yang bodoh? Bodoh kau. Udah bodoh, kau udah bodoh sendiri mau pintar. Assalamualaikum Gurunda. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan dulu mereka, kasih dulu mereka. No. Kau juga bodoh kayak kamu. Kenapa pula aku yang kau serang, Paman? Aku datang baik-baik. Kalian licik, mau adu domba antara Kristen dan Kristen, tapi ini bukan Kristen, nggak usah adu domba lah. Kamu jangan kegeeran, ini adu serigala, bukan adu domba. Kegeeran kau. Kau cuma modal congol aja. Kau mengalihkan dulu. Kau mau belajar dulu kau sini. Siap dulu kau. Kesok. Nggak punya ilmu kau cuma, nggak punya ilmu. Kau yang nggak punya ilmu. Aduh Tuhan Allah, kau yang tidak punya ilmu. Percuma berdebat sama orang. Tunggu dulu, kau belum siap. Percuma berdebat sama orang yang tidak punya ilmu. Jawab dulu baru aku mengakui kau nanti jadi Kristen. Jangan ngaku-ngaku kau Kristen, cuma ngaku-ngaku aja. Nah, saya tidak perlu berdebat dengan kau. Dia ini sebenarnya temannya Juma. Makanya dia bilang Tuhan Kristen 3. Makanya dia ini mau adu kita, adu domba ini biadab biasa, ini. Kalau Nabi buta huruf kayak gini nih, dia mengadu domba orang. Lu kan yang nantang duluan kan si ini. Aduh, kau yang menantang tadi duluan. Waduh. Jangan bawa yang bilang aku bukan Kristen. Caranya saya open cam gimana lagi? Nggak ngerti lagi ini nak. Nah itu. Waduh. Bilangnya cerdas. Kau yang gak mengerti, gak paham. Berapa Tuhanmu? 1. Malah kutanya jadi 2. Itu jawab banyak umat itu? yang kepanasan di bawah. Itu banyak yang kebakaran jenggot. Ini orang ini goblok, yang di atas ini goblok, ini temannya Juma ini. Iya, dia bukan Kristen, dia bodoh dia. Berdua ini Kristen. Pintar dia. Tuhannya Padahal goblok amat. Waduh. 3 Tuhannya kok. Mana sih Tuhannya 3 kok? Betul kan Bang? Dia ini bukan Kristen kan Bang? Bang Dewa? Dia Kristen. Padoha Kristen Islam. Padoha jawab dulu. Kristen. Oh, sudah Gak usah lain dia bukan Kristen, gak usah lain dia, gak usah jawab dia. Iya, dia ini temannya Juma, makanya dia hina-hina kita.
Lu kok temannya? Kau yang botol, aku lihat yang kau jidat fitnah. itu. Aduh, dongok. Kamu yang dongok. Kamu ini adalah temannya Juma yang hina-hina, yang sering menghina-hina orang. Kalian semua adalah temanku, idiot. Tapi akidah kita beda. Tuyul. Yang mana yang mau kutatar duluan? Yang mana? Juma ini penyesat. Zuma nggak perlu kau tatar saya. Jangan emosi napa. Kau debat kok sambil coli kau ini. Open cam, Juma, open cam kau. Enggak, aku lagi sakit gigi. Tuh tema caranya memperkekal menurut Yesus, jangan menurut Nabi Muhammad, berat kali. Menurut Yesus aja dulu. Itu tanya yang ngaku Kristen, saya mau tatar dia. Gimana jawaban dia? Alamak, dia kalau tidak pengaruh minuman, sehatnya dia ini, saudara Raja Padoha. Kalau minumannya lagi ada dalam kepala, error dia. Assalamualaikum Bang Suma. Aku dari masjid Bang. Yang kenal lama. Aku mau bertanya Bang Suma. Diam kau Juma. Ya udah, aku diam kalau gitu. Silakan lanjut. Dewa Judi. Memang banyak oten-oten ini idiot. Cuma apa, cari-cari apa dia. Tapi ilmunya nggak ada. Nggak usah bilang idiot, nggak usah saling menghina lah. Kau kayak Zuma, bibirnya itu sumbing itu kayak Zuma kau tuh. Hina katanya barusan. Siapa itu Jangan dibilangnya mengalihkan- Paulus sumbing. Jangan mengalihkan bahasa kau. Aku lawanmu sekarang. Katanya kau Kristen, kok saling menghina, kau goblok banget kau nih. Oh, Kalau jadi sesama saya Kristen nggak boleh udah menghina. Ke Islam boleh. Pintarlah kau, pintar Coba sikit. kenapa Dewa. kamu marah sama saya? Jangan hina Zuma. Pintar kau Nanti sikit. jinnya Zuma Iya itu yang keluar goblok. itu. Kenapa Jinnya kamu Zuma keluar hina itu aku? Dewa. Zuma tuh, dengar Zuma juga tukang hina-hina orang Kristen. Saya tahu kok siapa Zuma. Bibirnya Contoh. itu nggak waras, nggak Dewa, pintar dia. Dewa, jangan hina Zuma. Nanti jinnya keluar itu. Coba ya Kenapa kalau kau takut diskusi. dihina? Juma kita aja ini sudah kalau dia terhina. nggak pakai masker, giginya panjang-panjang. Kok tahu? Hey. Kok tahu? Kenapa kau takut terhina? Kok tahu? Oh, jangan-jangan ente yang tukang bersih gigi gue waktu itu. Iya, betul. Kau ya? Yang aku belikan sandal jepit, tapi yang penting kau bersihkan gigiku. Bener? Dirimu. Kalau Oh, kau di Juma, sini rupanya. kalau Juma lepas masker, saya mualaf. Cici, mau ngapain kau mualaf? Baluap. Mau mualaf. Emang lu pikir mualaf itu gampang? Ya, enak aja. Masalahnya gigi kamu itu kayak rambut, bisa panjang. Oh benar, dia yang tukang bersih gigi saya ini. Benar, serius. Thank you. Kok masih hidup rupanya? Siapa yang masih hidup? Kamu. Coba kalau mau diskusi yang baik ada aja. Jawab ini. Iya. Silakan. Batu terbayar teman-teman ya. Aku mau diskusi sama Dewa boleh? Boleh. Saya Dewa, dengar. gimana Dewa? Aku dengarnya dia lebih berisi daripada yang pakai sarung ini. Maling kelapa. Saya tidak perlu berdiskusi dengan kau Zuma. Ini yang suka maling kelapanya orang nih. Halo Dewa. Kamu bilang Halo Zuma. Ya. Syarat masuk surga hidup. Bagaimana kabarmu di Makassar Zuma? Baik. Syarat menuju surga menurut Yesus untuk memperoleh hidup kekal apa syarat pertama? Satu. Itu tidak perlu Zuma, Anda kamu bertanya, baca di Zuma. Yohanes 3 ayat 16. Itu syaratnya di situ. Iya. Yohanes tahu. 3 ayat 16. Kalau percaya Yesus jadi Yahudi atau jadi Kristen? Ayo. Loh, sekarang tadi kamu tanya cara hidup yang kekal. Makanya Iya, saya katakan cara- ayat sama kamu. Oke, Cara hidup yang benar itu di ayat 3, Yohanes 3, Ya. Yohanes 3 ayat 16. Percaya Zuma. Yesus kan?
untuk memperoleh hidup Terus? kekal. Nah, kalau Anda percaya Yesus, berarti Anda mempraktekkan semua ucapan Yesus. Ketika Anda mempraktekkan semua ucapan Yesus, Anda jadi Yahudi atau Anda jadi Kristen? Entah mau jadi Yahudi atau mau jadi Kristen, di situ ayat 3 Yohanes 3 ayat 16 itu hidup yang kekal di situ Zuma. Iya, hidup kekal percaya Yesus. Tanda-tanda Itulah orang percaya. Itu debat sama Zuma kayak gini nih. Dia tidak tahu murid-murid Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. Itulah Zuma. Tanda-tanda orang percaya, tanda-tanda orang percaya Yesus adalah ibadahnya sujud atau ibadahnya jingkrak-jingkrak. Loh itu kan tata caranya. Iya, tanda-tanda Tapi orang untuk- percaya. Untuk Tanda-tanda orang percaya Yesus sunat atau tidak sunat? Jawab. Loh itu kan ciri-cirinya Zuma. Iya. Kamu jangan ngelak di situ Zuma. Tanda-tanda orang percaya pada Iya, satu Yesus persatu, satu rekan dulu. sunat atau tidak sunat? Jawab. Silakan, Yosi. Bengkok langsung tulang iga. Lari-lari dari ayat itu, Zuma. Bengkok langsung bengkok. Saya ulang lagi. Jangan lari dari ayat itu Tanda-tanda. Zuma. Tanda-tanda orang percaya Nah, sekarang Yesus. saya tanya sama kamu, cara hidup bersunat yang kekal atau menurut tidak Al-Quranmu bersunat? apa Zuma? Cara hidup Mulai. kekal menurut Al-Quranmu apa? Jangan asal congong. Mulai. Loh, kok mulai? Emang nggak boleh? Tanda-tanda orang percaya menurut Yesus bersunat atau tidak bersunat. Zuma, sunat. Saya kamu tanya, sunat itu apa? Saya kaitkan tidak dengan tanya. hidup yang kekal. Saya tidak tanya. Yesus Kan tidak tadi berkata, jikalau engkau tidak sunat, makanya engkau tidak akan hidup kekal. Tetapi Yesus berkata, Yesus berkata, Matius 5 nomor 19, barang siapa yang tidak bersunat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak bersunat, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Masolang generasi. Pertanyaan saya ulang, pertanyaan saya ulang. Sunat itu Zuma, saya tanya. Tanda-tanda. Sunat Saya ulang itu apa? pertanyaannya. Sunat Saya itu ulang apa? pertanyaan diulang. Zuma, Mudah-mudahan kamu Anda jangan bisa lari dari waras. ayat itu Zuma. Ini Kamu kalau tidak dia nggak jujur bisa dengan jawab, ayat kasih maju Yohanes Kristen 3 yang ayat lain. 16. Saya ulang Kamu lagi. tidak jujur di situ. Tanda-tanda orang percaya kepada Yesus sunat atau tidak sunat? Cuma kami sunat sebagai orang Kristen, kami nggak perlu sunat sebagai orang Kristen. Berarti Anda Karena Yesus tidak percaya. menyatakan Udah, sunat turun. di dalam Turun. Bible kami. Turun, Anda orang yang tidak percaya Yesus. Turun, Anda tidak memperoleh hidup kekal. Yang lain? Ada lagi? Makanya nggak mau pintar dia. Aduh. Ayo, saudara, my Kalau God. kamu sunat potong, kalau kami sunat rohani. Urusanmu itu. Yesus sunat potong kok. Yesus berkata di dalam Yohanes 14:12, Aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan pada hari ke-8, nonotnya di Semer. Sekarang saya bertanya sama kalian, tanda-tanda orang percaya Yesus bersunat atau meminyaki kulub? Jawab. Apakah itu menyelamatkan? Tanda-tanda orang percaya hidup kekal, tuyul. Tadi lo bilang Yesus umur berapa? 8 hari ya? Iya kan? Ya. Terus itu Yesus yang lakukan atau orang tuanya? Orang tuanya Logika itu kamu di pekerja. mana? Tadi kau nggak bisa bilang dong. yang melakukan pekerjaan Yesus. Dasar Ini ternyata kau dangkal otak kau. dasar Otak kau pijak dangkal, IQ kau jongkok. dasar pijakannya firman Tuhan datang kepada kakeknya. Kakeknya mengatakan, katakanlah kepada seluruh orang Israel, keturunanmu Israel, Ismail, katakan kepada mereka agar mereka bersunat kulub. Semua laki-laki yang ada di tengah-tengahmu, keturunanmu atau bangsa asing yang tinggal bersamamu, nonotnya harus disemer. Pertanyaannya, itu adalah firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan, Paman. Apakah Yesus keturunan Abraham? Keturunan Abraham, Paman. Apakah Yesus kena hukum sunat? Kena hukum sunat, Paman. Yang percaya Yesus
melakukan pekerjaan yang Yesus juga lakukan. Nah sekarang, ketika Yesus melakukan sunat, orang yang percaya sunat atau tidak sunat? Kami Kristen tidak perlu sunat, teman. Ya kau nggak percaya berarti. Mulutmu doang yang mengatakan, aku percaya Yesus. Tapi agamamu tidak mempraktekkan tanda-tanda orang percaya Yesus. Kami sudah sunat rohani. Sunat rohani itu adalah memotong keangkuhan, kesombongan, dan keinginan-keinginan duniawi. Itu sunat rohani. Bagaimana Anda bisa dikatakan sunat rohani ketika perintah dari Tuhan Anda bantah? Sunat rohani itu menghilangkan kesombongan. Sunat nonot, di mana ada dalilnya sunat nonot? Jelas di dalam Kejadian 17 data 14, barang siapa yang tidak potong ucoknya, bunuhlah dia. Jangan kami di Quran. Al-Quran saya mengatakan perintah untuk mengikuti milah Abraham. Milah Abraham itu adalah sunat. Di mana kata sunatnya? Adanya itu, kau belum pernah baca Bible kau. Ada itu 8 hari. Goblok, kamu diam. Betul. Hantam dulu. Saya minum kopi dulu. Hantam dulu. Izin dulu, saudara Raja Paduha. Hantam dulu. Nggak pernah kau baca Bible. Kamu ini teman Zuma. Kamu ini emang penyesat. Serigala ini, bukan domba. Kau tanya datamu di bukumu. Di bukumu aja nggak tahu kau. Di mana di Al-Quran bilangnya kata sunat, goblok. Saya nanya itu ke Juma, kamu nggak ngerti, kamu ini tolol. Sudah? Paduha? Kalau di Al-Quran pertanyaannya nggak bisa aku menjawab itu, Bang. Tadi dia di mana datanya di Bible. Kamu ini bukan Kristen, kamu ini penyesat. Kenapa kau selalu fitnah? Saya benci dengan kamu. Masalahnya kamu ini bilang Tuhan 3. Nggak ada orang Kristen bilang Tuhan Kau 3. yang berbelit-belit Goblok, tadi. kamu ini memang serigala. Ditanya ini Tuhan. Kau sendiri yang apa? Ini aja kita ke original text. Kamu bisa nggak bahasa Aramaik? Jangan ke situ dulu. Bah, kamu ini emang tolol. Yang sipil-sipil aja kau belum paham. Makanya Apalagi kamu nggak ngerti bahasa original teksnya. itu bukan milikmu itu. Milikmu aja lah ambil. Memang kamu ini penyesat. Dari bawah aja nggak mau kau bisa, belum lulus, apalagi belum lulus kau kelas 1 mau ke kelas 6 kau. Itu aja belum lulus kau. Tuhanmu kau bilang 1, ditanya ini Tuhan, ditanya ini Tuhan. Udah berapa itu? Udah berapa Tuhannya itu? Kita debat ke romba bom pakai data, ayo, berani nggak? Aduh. Itu Kamu aja ini satu bukan- aja kamu ini pertanyaan bukan- tadi. kamu Kita ini- ada mampu menjawabnya itu. Dengar tolol, Oke. kamu ini bukan Kristen tolol. Kamu ini Kristen itu nipu. apa? Kristen apa Kristen? Kamu itu nipu. Arti Kristen apa? Kamu itu Islam, pura-pura menghujat. Kamu itu memang penghujat. Kamu ini Gimana bidat. aku menghujat? Tahu kau arti penghujat? Gimana penghujat itu? Kau aja yang membohongi Tuhanmu. Kenapa kau bohongi Tuhanmu? Kau yang membohongi Tuhanmu, malah kau memfitnahku. Kau balikkan faktamu. Kau belum paham Bible. Teman-teman yang ada di permintaan multi yang muslim, tolong dibatalkan teman-teman ya. Tolong dibatalkan.
Lebih lalu bantu tutup layar dulu, kemudian yang belum posting ulang. Ayo, di-share dulu teman-teman, yuk. Biar kembali kita kuat. Malah kau mau diskusi Salat sama Brunda? orang yang pintar. Kau aja belum lulus. Betul. Kutanya dulu kau, Kristen. Dengar dulu Kristen. Apakah kau Mau mengikuti bicara Yesus? sama orang penipu, kayak kamu penipu. Kamu bukan Apakah Kristen. kau mengikuti Yesus? Kamu Kutanya dulu menghujat. kau. Kamu ini temannya Juma. Kalian ini memang sering rekayasa. Oh gitu. Penipu. Dong sama-sama Kristennya. Gimana sih? Aduh, kau aja yang fitnah terus. Coba suruh berhitung dia, Bang Kau Padoha. ngaku-ngaku tadi Kristen. Ku uji kekristenanmu, nggak paham kau. Ujilah aku kekristenanku. Nggak ada orang Kristen bilang Tuhan ada 3. Cuma kamu goblok, bukan kamu penipu. Tanya dulu siapa yang 3 itu Tuhanku. Kalian itu, kamu itu bidat, kamu ini sama dengan Juma. Sama-sama tolol. Apa kok marah-marah? Kok itu sesama Kristen, jangan baku marah-marah coba. Berapa tuh? Ya, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Itu kan 3. Ya kan, Padoha? Iya. Itu satu hakikat. Yang tanya hakikat siapa? Emang otak separoh ini, emang goblok Banyak otak separoh. hakikat itu. Ada pertanyaan ke situ. Siapa tadi bertanya hakikat sama kau? Tuhan yang ditanya. Berapa Tuhanmu? Hah? Berapa Tuhanmu? Kenapa di mute? Kalian ini nggak enak di sini romnya di mute. Kenapa? Kalian Yang mute siapa? Pintar. Tadi nggak ada yang mute kok. Emang kalian ini penipu semua. Mana ada yang mute? Nggak ada yang mute kok dari tadi. Kau sendiri. Semua apa kalian sering di mute? Saya ngomong kenapa di mute? Kapan kau pintar? Adie. Oke, kita sapa Andre. Andre 1, 2, 3, Muslim. Kristen. Bang Andre. Andre Kristen apa Muslim? Andre. Sudah? Cakar-cakarnya sudah? Alam dengan Padoha? Apa bang? Iya, Alam sudah? Cakar-cakarannya dari tadi? Ini Saya harus ke Dia Tuhan. Memang bilang- tidak mau diajari yang- nih. Soal yang zaman dia bilang Pak Padoha, Anda bilang kan 3 Tuhan, Bapak Tuhan di langit toh, Iya. burung merpati Roh Kudus tuh Tuhan di udara. Yesus lagi dibaptis manusia 3. Kan beda tempatnya, ada 3 tempatnya. Berarti 3 Iya. Tuhan. Iya, benar Pak Padoha. Bisa jadi apa saja. Di mana datanya itu? Iya. Emang tolol kamu ini. Kamu ini Jangan ngarang kau. Kristen. Jangan kau ngarang di sini. Gini aja, kita ke rompa bom-bom, kita tanya sama-sama. Ayo, berani nggak? Bom. Siapa rupanya si bom? Pak bom-bom itu cerdas. Cerdas di mana? Udah kau jangan kau marah-marah lah. Bantahlah si Padoha Kamu itu. nggak ngerti Trinitas, bicara seenaknya Bom aja deh suruh Rom ke ini. sini dulu, biar kau ajari dia. Itu di bawah ada yang bertanya nih, Tuhanmu bisa jadi apa saja katamu? Bisa jadi setan kah? Ini di bawah loh buat pertanyaannya loh. Bisa jadi setan kah? Masa Tuhan bisa jadi apa saja ya, Padoha? Iya. Kalau kau ditanya ini sama netizen nih, bisa jadi setan kah kalau bisa jadi apa saja? Gimana kau jawabmu? Pak Alam. Jawab tuh netizen tuh bertanya tuh. Dan Oh, maunya Tuhan. Berarti bisa jadi apa saja, bisa jadi Tuhan katanya maunya.
nggak bisa dibatasi. Itu jawabannya ya. Nggak ada yang batasin. Cuman bertanya netizen, bisa jadi setan kah Tuhanmu? Kau bilang Tuhanmu bisa jadi apa saja. Ada netizen. Alah, si bom-bom lagi andalannya. Pak Doha aja nggak takut sama Pak Bom. Pak Doha aja nggak takut sama Pak Bom. Bom-bom itu bro, muridku itu dulu. Aku yang ngajarin itu. Wih, mantap. Si bom-bom lah suruh ke sini. Aduh. Kau yang mengalihkan tadi ke sama si bom-bom. Wahyudi Kristen. Wahyudi Kristen. Pak Wahyudi. Nggak bisa membantah narasi Pak Doha, marah-marah si Alam. Wahyudi Kristen. Wahyudi. Itu kan terpisah-pisah, jelas 3 kan? Iya. Mana caranya? Ada yang dimandi dibaptis, Yesus dibaptis, ada burung merpati di udara berterbangan, ada suara dari langit, suara Bapa. Itu 3 tempat berbeda, berarti 3 Tuhanmu. Benar Pak Doha. Ada pula kau mengaku-mengaku kau mengikuti Yesus. Padahal nggak ada kau ikuti. Coba open cam, Pak Doha, open cam biasanya. Terus kenapa nggak enak Rom di sini? Kenapa aku di mute terus? Gak ada yang mute, siapa yang mute? Kenapa Gak ada kalian moderator yang mute. Siapa yang mute? Gak ada yang mute kok. Saya harusnya tahu siapa yang mute. Gak ada moderator mute. Kau Dibut sendiri. Iya, dibut sendiri. Dia mute sendiri. Buka kamera pun kau tadi diajarin ya kau. Gak ada moderator yang mute kok dari tadi. Orang mananya kau? Oke. Kalian ini pengikut Juma aja KO sama Bang Edis. Orang mananya kau? Edis itu hebat. Ya, jadi dia hebat karena dia kabur Dia ya. hafal Al-Quran. Ngacir ke luar negeri ya. Nggak ada nyali, kabur ya. Kabur. Dia bukan ngacir, dia nonton Piala Dunia. Piala Dunia kan baru, dia udah lama di luar negeri. Kabur dia bang, takut dia. Kalau dia berani ngapain dia kabur ke luar negeri? Udahlah, nggak usah kau andalkan si Edis itu. Pengecut dia kabur. Lagi Yesus itu mengatakan, Pak Edis mengatakan Yesus bertuhan. Salib itu karya iblis, itu kata-kata Yesus. Setelah itu kabur. Di Pak Doha ini ya, betul lah. Bapak Putra Roh Kudus itu tekan 3. Teman-teman Kristen aja ini yang suka salah hitung ya, 3 in 1. 3 dalam 1. Gimana satunya itu? Yesus bukan Bapak, Bapak bukan Yesus, Roh Kudus bukan berputar-putar aja di situ, nggak bisa menyatu. 3. Bagaimana mungkin 3 dibilang 1? Kalau Edis itu murid Bang Juma dari dulu. Belasan tahun yang lalu itu berguru kepada Bang Juma itu. Jangan Edis mudah lebih pintar. Ajaran Edis itu ya diajari oleh Bang Juma gitu. Padahal jadi Tuhanmu berapa sebenarnya Pak Doha? 3. Nah, 3. Ini Kristen yang jujur ya seperti Kan ini. goblok kan, ini bukan Kristen kan, goblok ini kan. Emang anjing dia ini, bidet dia ini. Itu makananmu loh, makananmu itu kenapa kau marah-marah sebut makananmu? Aduh. Kenapa marah kau kalau ku bilang Tuhanku 3?
Hah? Mungkin dia iri. Tuhannya katanya satu, iri kali dia. Ada lagi yang naik stres, si Erik. Pasti naik menantang. Erik. Aduh, Oten, lucu-lucu kalian. Halo Erik. Oke, gini ya, saya jelaskan kepada Islam yang IQ-nya Langsung dilempar ke comberan. Tanya dulu Bunda, saya masih undang-undang. Ya jadi jelas kalau kita lihat ya, saudara-saudara Kristen berbeda loh pandangan terhadap. Kenapa diturunin? Kalian ini cuma takut, kalian ini sama dengan teman yang Tuhannya 3 yang goblok ini. Terus kau apa ilmumu bang? Kalian Cuma- takut. Kenapa kau cuma- diturunin? Erik itu cerdas. Terus kau? Nggak bisa Kenapa diskusi. kalian takut? Nggak ada ilmu kalian ini main-main mio. Terus kau gunanya apa di atas bang? Gak mau diskusi. Ayolah diskusi. Menurut Yesus hidup kekal itu apa? Bagaimana hidup kekal itu coba? Untuk memperoleh hidup kekal itu bagaimana? Di mana datanya? Sebagai apa? Aduh, Kristen kali dia. Percaya kepada Yesus sebagai apa, Bang? Kamu ini bukan tandingan saya. Kamu ini otaknya cuma separoh. Kalau kau, Bang, justru nggak ada otak. Masa manusia kau Tuhan kan? Nggak ada otak kau. Kami masih Dia ada dua otak. pribadi, dua pribadi. Malah kau bilang kami otak separuh, tapi kami masih punya akal separuh kan. Kalau kau justru nggak ada otak, masa Tuhan kau Tuhan, manusia kau Tuhan kan? Kalian ini IQ-nya di bawah 6. Kalau kau bang IQ-mu 0, anak orang kau Tuhan kan? Gimana sih? Itu bukan anak orang, itu anak Tuhan. Anak Tuhan, berarti Tuhan beranak. Ya begitulah. Mama bagaimana Pak Tuhan beranak katanya? Ada ceritanya Tuhan beranak. bohong dia itu. Nggak ada ilmu. Kan dia bilang bapak. Kalau bapak itu apa artinya? Kan dia bilang bapak anakku yang tunggal, berarti dia anaknya. Kalian aja yang sering main kata-kata. Kalian Yang ini Tuhan yang kalian ini sebenarnya Juma. Padahal Juma itu gak ada ilmu. Nol. Ya diskusi lah kalau berani. PS King, Pastor King. Ya, jadi gini Bunda Rahma ya. Ya, silakan. Iya, Bang. jadi gini ya Bunda ya, dikatakan beranak itu bukan artinya kayak manusia itu beranak, karena firman ini yang keluar dari Elohim, itulah yang dimaksud anak, bukan kayak seperti kita manusia beranak. Ibunya Betul. siapa, bidannya siapa, Cerdas teman saya ini. bukan gitu. Diam kau alam, gak ada ilmu kau. Kata si Padoha. Kata si Padoha kau bodoh. Ya, jadi kalau Sama Bunda ya. dari tadi saya dibawa itu saya nyimak ya, ini Bunda mengatakan tiga Tuhannya Kristen ya. Itu Raja bukan Padoha. tiga Tuhannya tapi tiga peran. Itu tiga peran Bukan, Bang. ya, Bukan, berperan Bunda, sebagai Bang. manusia. Ya, Siapa berperan yang sebagai Roh tadi? Kudus. Ya. Itu Bang yang samping Bunda Rahma yang tolol itu yang bilang Tuhan 3-3. Raja Padoha. Iya, karena mereka wajar aja. Mereka kan nggak sekolah teologi, wajar aja. Mereka nggak tahu. Ya, wajar tapi, aja. Bang, dia ngakunya Kristen Bang. Makanya saya goblok. Tuhan abang berapa? Naikkan guru, naikkan Oke, ini Hanya orang senteng yang mengatakan ajaran Kristen itu ajaran satu Tuhan. Hanya orang senteng yang mengatakan itu. oke. Mutlak Ini enak Kristen nih. itu ada tiga Ini enak nih, Tuhan. menarik. Gak mungkin Menarik satu nih, ada Tuhan di Bunda nih. Kristen itu Menarik, ada menarik. 3 Tuhan. Nih saya kasih polanya, dengarkan 15 detik.
Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Bapa. Bapa bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Roh Kudus bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus. Tiga-tiganya berdiri sampai selama-lamanya. Mereka itu peran tidak satu Gurunda. hakikat. Iya. Kalau berbicara Ya, itu masalah peran, Gurunda. peran, Yesus Bukan berperan sebagai berbicara tadi. keberapaan. Oh, harus Anda baca 1 Yohanes 5 nomor 3. Itu keberapaan. Ada tolu yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada berapa? Ya, 3 peran. 3 peran. Tiga saksi. Kok 3 peran pula? Ada Ya. aja. Ada 3 saksi. Ya, makanya Gurunda baca Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Ya. hai Israel, Tuhan Israel kita itu yang disuruh esa. dengar. Shema, Israel. Shema Israel. Adonai Yang disuruh dengar Eloheinu, siapa? Adonai Ehad. Nah, Yang itu. disuruh dengar siapa? Ya. Yang disuruh dengar di Ya, situ pada siapa? waktu itu umat Israel. Nah, sekarang Ya, ada pada nggak waktu itu seruan umat Israel. kepada Karena Kristen? belum ada bangsa lain. Ada nggak? Ada Belum nggak ada seruan bangsa kepada lain, Bang. Kristen? Dengarlah wahai Kristen, Tuhan kita itu satu. Ada nggak? Mana dalilnya? Belum ada. Belum Mana- ada enggak. istilah Kristen Untuk waktu Kristen. itu. Nah, nggak ada. Ya, belum ada. Belum ada. Yesus lebih pernah menyeru. lebih lagi Muslim. Lebih Yesus lagi pernah Muslim baru menyeru ada nggak? di abad ke-7. Yesus pernah menyeru nggak kepada kaumnya bahwa Tuhan itu cuma satu? Pernah nggak? Yang ditanya, yang disampaikan Musa itu, ya di dalam Jangan Ulangan Musa, 6 ayat kejauhan. 4 itu. Itu untuk kaumnya Bani Israel. Sekarang Oh. Yesus pernah nggak menyeru pengikutnya? Iya, Bahwa makanya Tuhan itu itu satu. berawal Gurunda. Sabar Gurunda. Pelan-pelan Bung. Pelan-pelan Gurunda. Biar yang dibawa teredukasi ya. Justru melalui Musa kami tahu bahwa Tuhan itu Elohim adalah satu ehad ya. Satu. Sekalipun dia datang berupa Roh Kudus ya, Ruach HaKodes ya, dan Sang Putra atau Yeshua Apa? HaMashiach dan Bapa Elohim, yang kami imani itu adalah satu tapi 3 peran. Berperan sebagai anak, berperan sebagai Roh Kudus, berperan sebagai Bapa. Oke, Nah, baik. itu. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengatakan dia adalah Bapa. Nah, itu pada waktu muridnya bertanya, tunjukkan Bapa kepada aku. Nah, Yesus apakah dia mengatakan, mengatakan Yesua mengatakan, kalau kamu telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Oke. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oke, baik. Lalu ucapan Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 23 bahwa murid-muridnya di dalam Bapa dan Bapa juga di dalam murid-murid dan Yesus juga di dalam, dan kita satu dalam kesatuan. Itu maksudnya melihat murid Yesus juga melihat Bapa gitu. Bukan begitu maksudnya. Yang Loh, ada di kenapa dalam bukan? manusia Kok- itu roh kenapa yang bukan ada di begitu? dalam manusia itu dipimpin oleh Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Nah, kan Gitu. Yesus mengatakan melihat aku, melihat Bapa, betul? Iya, itu di sang anak. Membunuh aku? Bukan di kemanusiaan kita, Gurunda. Membunuh aku? Ya, bukan di kemanusiaan kita. Membunuh aku kata Yesus sama Kenapa dengan membunuh? aku? Iya, kenapa membunuh? Kan melihat aku sama melihat Membunuh Bapa. Tuhan. Berarti membunuh Yesus Iya, sama dengan membunuh membunuh Yesus, Bapa. membunuh Tuhan. Membunuh Bapa. Iya, tapi buktinya mati nggak Yesusnya? Aku tanya Kalau dulu. mati dia nggak bangkit-bangkit. Membunuh Yesus, membunuh Iman Bapa. Kristen, iya, iman Kristen bukan terhenti ketika Yesua sudah mati, bukan, bukan begitu. Hey. Halo. Ya, Halo. ya Gurunda, ya, iya, silakan. Halo. Justru itulah Yesua mati, bangkit dan naik ke surga. Itulah yang membuktikan bahwa Yeshua HaMashiach itu adalah Tuhan. Gak usah lagi saya bahas Yohanes 1 ayat 1 itu sudah kayak kacang goreng itu yang dibahas biasanya para debater ya. Itu sudah sudah ayat hafalan bagi teman-teman muslim. Jadi saya nggak usah singgung-singgung itu ayat itu sudah familiar ya, sudah menjelaskan ya.
Gurunda dan teman-teman muslim banyak nggak paham-paham sampai hari ini. Padahal dalam Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, siapa saja ini ya, yang tidak mengaku aku adalah dia, ini kata Yeshua HaMashiach ya, aku adalah dia, akan mati dalam dosanya. Nah itu sangat jelas sekali. Betul. Yohanes 4 ayat 16, tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa, dalam arti Bapa sini Elohim ya, kalau tidak melalui Yeshua HaMashiach, melalui aku di sini adalah Yeshua HaMashiach. Kenapa kita harus datang melalui Yeshua HaMashiach? Karena kita ini tidak kudus, kita ini manusia yang berdosa, makanya kita datang melalui Sang Putra atau yang dinamakan firman-Nya yang datang ke dalam dunia, kita melalui dia, bukan langsung. Emang lu siapa? Lu datang aja kepada presiden, nggak seenak dewe, langsung aja nyamperin Pak Presiden, Pak Prabowo. Harus lu melalui beberapa ajudan baru Anda bisa sampai ke Pak Jokowi. Anda ini seakan-akan enak aja langsung mau sampai kepada Bapak. Nggak melalui utusan-utusannya, nggak melalui Sang Firman, nggak melalui malaikat, nggak melalui, pokoknya langsung aja gitu. Gurunda ke mute. Ya, sinyal mungkin ya. Jaringannya dia, iya, nggak kedengeran. Tadi dia berkata, Juma nggak bisa jawab. Oten, kok nggak ada ilmu lah kau, alam diam lah. Kata si tadi ini, si Ya, sebenarnya saya enak kalau dengan Gurunda karena dia lebih dipercaya berbobot kan menurut umat muslim ya. oke. Dia nggak bisa Suara saya jawab, dia kedengaran. kabur. Baru ada. Ya, sudah Gurunda. Ya, sudah Gurunda. Silakan Gurunda menanggapi. Ya, silakan. Suara saya kedengaran. Dari tadi nggak kedengeran. Kedengaran Gurunda, kedengaran. Tadi nggak kedengeran. Oh iya. Baik. Kedengaran Gurunda, kedengaran. Ya, silakan Gurunda. Siap. Ya. Enak ini baik. dengan Gurunda. Jadi begini Bong, kalau Anda membaca di dalam sebuah surat 1 Tesalonika 2 nomor 15, apa yang dikatakan di situ? Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi membunuh Yesus. Apakah Anda percaya pencipta langit dan bumi dibunuh oleh orang Yahudi? Coba gunakan akal sehat dulu. Silakan. Oke, terima kasih. Saya izin nanggap ya. Jadi kenapa orang Yahudi dan ahli Taurat, iman Farisi itu ingin membunuh Yesus? Bukan ingin membunuh Yesus. Ya, oke. Ya kan semuanya muncul. Ya kan semuanya kan muncul dari keinginan. Baru ada niat, baru ada tindakan. Ya, kita bicara langsung ke tindakan. Oke, ke tindakan. Poinnya bukan di situ. Ya, Poinnya bukan di situ. Anda mengatakan melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa. Sabar. 1 Tesalonika 2:15, dan orang-orang Yahudi telah membunuh Bapa pencipta langit dan bumi. Oke. Ini giliran saya menanggapi. Giliran saya menanggapi ini, dan bumi dibunuh oleh manusia. Silakan. Ya, karena orang Yahudi pada saat itu, ini giliran saya loh, jangan dipotong ya. Karena pada saat itu, bukan di situ jawabannya. Bukan masalah orang Yahudi. Sekarang masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah pencipta langit dan bumi dibunuh oleh Yahudi. Itu yang Anda pahami dulu. Jangan orang Yahudinya, pencipta langit dan bumi. Makanya saya jawab. Dibunuh oleh makhluk. Iya, saya kan belum selesai menjawab. Guru udah potong ini gimana? Jawabannya kenapa lari ke situ? Iya, itu kan pandangan Gurunda, pandangan iman Kristen berbeda. Ya sudah. Maka itu saya jelaskan dari pandangan versi kami, gitu. Yang saya minta, jadi gini, Anda bisa menjelaskan ke saya, pencipta langit dan bumi yang maha kuasa bisa dibunuh oleh orang Yahudi? Silakan.
Ya, makanya saya jelasin kenapa Yesua dibunuh, ya. Bukan Kenapa? Yesua Karena lagi, mereka Tuyul. Yang dibunuh ini Sabar pencipta langit dulu, dan Gurunda. bumi, bukan Yesus. di mana datanya bahwa yang dibunuh itu adalah Bapa? Yang dibunuh itu Tadi adalah katanya Yesua. melihat Bapa sama Di dengan papan- melihat Yesus. Melihat Yesus, melihat Iya. Bapa. Apakah Membunuh Yesus, iya. membunuh Bapa. Sekarang kenapa Oke. kamu memilah? Yang dibunuh bukan Bapa, Iya, saya bahas. yang dibunuh Yesus. Iya. Nah, inilah agamamu, kawan. Inilah Saya agamamu. bahas, Agama kampret. saya bahas kemanusiaan. Kok jadi kemanusiaan? Kok Kemanusiaan bahas? Yesua. Kutanya dulu samamu, yang Iya. dilihat oleh Filipus manusia Yesus atau hantu Yesus yang dilihat? Melihat manusia Yesus Ya, sama menurut- dengan melihat Bapa, betul? Iya, iya betul. Ah, Menurut membunuh Filipus, manusia melihat Yesus sama dengan membunuh Bapa pencipta langit dan bumi, betul? ini saya mau jawab. Ini gimana, Gurunda? Aku urut sarap-sarap. Saya mau jawab ini gimana? Saya urut sarap. Iya, ini kan Jangan kau tendang logikamu Ini sendiri kan- nanti. Yang Iya, dilihat oleh Gurunda. Filipus. Ini kan temanya kan Dengar kita dulu. berdialog. Dengar dulu, Nah, dengar dulu. Ini Nah, bukan saya berdialog urut lagi dulu. ini. Saya urut dulu supaya kau paham. Jangan kau injak nanti logikamu sendiri, kau injak nanti. Barang siapa tidak kau tahu Filipus, sudah berapa lama engkau bersama dengan aku? Aku berkata kepadamu, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Yang dilihat Filipus daging. Melihat daging Yesus sama dengan melihat Bapa. Membunuh daging Yesus sama dengan membunuh Bapa pencipta langit. 1 Tesalonika 2 membunuh daging. Berarti membunuh daging sama dengan membunuh pencipta langit dan bumi. Nah, silakan Anda jelaskan ke saya, bagaimana Anda bisa membuat saya gila untuk percaya bahwa orang Yahudi membunuh pencipta langit dan bumi, dan itu konsep yang ditanamkan oleh gereja kepada manusia-manusia cupu seperti Anda. Tolong jelaskan kepada saya bagaimana supaya saya bisa gila kayak Anda. Silakan. Oke, saya jawab ya. Ya, buat saya gila, Bang. Kalau Silakan. Yesus atau Yesua, ya, itu mati, nggak bangkit-bangkit, ya selesai iman Kristen, Guru. Oke, Justru sudah, karena sudah. kebangkitannya itu, Oke. dan dia Oke. naik ke sorga, Oke. itu Anda membuktikan nggak berhasil. bahwa dia datang dari sana. Anda Dia tidak datang berhasil dari sana. membuat saya gila. Karena yang saya minta adalah buat saya gila untuk percaya pencipta langit dan bumi pernah mati 3 hari. Bagaimana pencipta langit dan bumi yang maha hidup, maha mematikan, dimatikan oleh manusia? Pencipta langit dan bumi dimatikan. Di mana datanya bahwa Yesus itu atau Yesua mati 3 hari? Buktinya dia turun ke dalam alam maut. Ya, Mengadakan ampun. penginjilan di dunia orang mati. Berarti Yesus nggak Nah, mati. Rohnya nggak mati. Kemanusiaan tubuhnya itu karena darahnya banyak keluar. Ternyata Yesus nggak mati. Kawan-kawan, gagal penebusan dosa. Yesus tak mati rupanya. Iya, rohnya masih hidup. Ya, Kemana kalau rohnya, begitu, Bang? Kemana rohnya, Gurunda? Hey, Dia turun ke dalam alam orang mati. Penginjilan orang-orang di zaman Nuh. Masolang generasi. Jadi yang bangkit apa? Yang keluar makan ikan goreng, roh Gimana atau nih, daging? Gurunda? Hoi. Ya, kita bukan bahas ke situ, Gurunda. Kita bukan bahas ke situ. Loh. Kamu mengatakan tadi nggak Tunggu mati. dulu. Bung. Kemana Yesus? Tunggu dulu. Kemana Yesus selama 3 hari? Ini kan menurut Gurunda Yesus mati. Wait. Yang bangkit apa? Yang bangkit keluar dari kubur apa? Daging atau roh? Daging. Yang dilihat oleh Filipus daging atau roh? Daging. Berarti tolak ukur kita roh atau daging? Ya keduanya. Ya keduanya. Berarti yang mati daging. Anda kan Iya, mengatakan oke, tolak oke, ukur. oke, Karena oke, karena Yesus memiliki roh dan dia memiliki daging. Oke. Berarti yang hidup bergerak di alam maut itu tubuhnya Yesus. Di alam maut ya rohnya. Nah, rohnya berarti dagingnya mati. Ada Berarti di daging kuburan, mati. masih di kuburan. Berarti daging mati.
Iya, menunggu 3 hari dibangkitkan. Daging mati Itu kan? kan sesuai Daging dengan mati kan? nubuatan. Daging mati kan? Sesuai dengan Daging- nubuatan itu. Dia Daging akan mati kan? bangkit di hari yang ketiga. Daging Dia akan mati kan? bangkit di hari yang ketiga. Daging mati kan? Iya. Melihat Ya daging, melihat logika lah, Bapak. Bang. Logika lah, Gurunda. Melihat daging, melihat Bapak. Iya. Bapak yang Berarti- tidak yang rohnya sudah keluar. yang rohnya sudah turun ke dalam alam maut. Berarti Iya, daging. makanya saya jelasin berarti seperti Bapak, gitu. Berarti Bapak pernah mati 3 hari. Firman-Nya dalam kedagingan. Salto lagi. Saya ulang lagi. Jadi rohnya kemana, Bang? Ya, saya ulang Bang yang ya. dilihat- Selama yang 3 dilihat- hari, Daging, mati daging. fokus dulu, Bang. Mati Fokus daging ke kan? Mati Bapak. pertanyaan. Bapak mati kan? Iya, Iya, kita fokus ke pertanyaan dulu, Gurunda ya. Saya jelasin ya. Kemana roh Yesus Nggak selama ada 3 roh di hari? sini. Karena dianggap kan. Hei. Ya, Bukan roh yang kemana kita Yesus? bahas. Kemana Yesus selama 3 hari? Yang kita bahas bukan Ya, roh, kemana? Paman. Yang kita bahas bukan roh. Yang kita bahas daging. Siapa melihat daging, melihat Bapak. Betul? Iya, dalam kuburan siapa yang melihat dia? Tidak ada yang melihat, Bang. Bukan Dia di di dalam kuburan. kuburan. Hei. Ya. Siapa yang Selama melihat 3 hari daging? dan itu rohnya penginjilan ke dunia orang mati, orang yang hidup, yang pernah hidup di zaman Nuh. Yang dilihat oleh Filipus roh atau daging? Daging. Apa kata daging? Kenapa lari ke Filipus? Ya, kan Kenapa lari ke Filipus. Filipus, Bang? Ini Bang lari Tadi kemana-mana. kau Kita membawa bercerita data. tentang Tadi iya, kau bawa kita data bercerita tentang dari situ penyaliban, akarnya. Bang. Tadi kau bawa data dari situ, Cak Ayu. Kau bilang, kan kutanya, buktikan Yesus itu Bapak. Saudara membawa dalil itu. Siapa yang melihat aku, melihat Bapak. Yang kita bahas ini penyaliban, Om. Jangan lari ke Filipus, Om. Loh, kenapa jadi mangkas begitu? Orang semua tahu Iya, yang kita jangan lari bahas ke ini Filipus, adalah Om. Jangan lari ke belakang lah, Om. Ini dibahas penyaliban dan bukan kematian dan penyaliban. kebangkitan. Kenapa lari ke Filipus? Ini tadi saya bertanya, buktikan kalau Yesus itu Bapak. Anda membawa Ya, data. makanya fokus dulu. Makanya Siapa fokus yang ke melihat penyaliban aku? dan kematian. Fokus ke Siapa situ, yang Bang. melihat aku, melihat Bapak. Iya. Yang dilihat oleh Ya, Filipus jangan daging. fokus. Kita nggak bahas tentang Yesus makan ikan goreng. Kita Nah, nggak bahas sekarang, itu, Bang. sekarang kalau begitu, Ya, saya nggak kembali bahas ke di situ. pertanyaan awal. Saya kembali. Tolong buktikan Ya, ke Yesus penyaliban, itu ke adalah penyaliban. Bapak. Tolong buktikan Yesus itu Bapak. Lah, kemana? apa nggak cukup diulang-ulang tuh? Sudah 1 juta kali nih. Omku ini sudah membaca Yohanes 1 ayat 1. Tapi masih juga perlu diingatkan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Mau bukti apa lagi? Om? Salto lagi. Aku minta bukti Yesus itu Bapak. Iya, mau Kan bukti kalian- apa lagi, Om? Bung, saudara, saya mengatakan hanya orang sinting. Ya mengatakan konsep di Kristen yang dijabarkan, Kristen mengatakan Tuhannya Kristen satu, hanya orang sinting. Saya mengatakan Tuhannya Ya, Kristen nggak itu apa-apa, 3. itu hak Anda. Iya, saya Saya juga bisa mengatakan mengeluarkan Tuhan- dalil. Orang yang menganggap Yesus itu adalah manusia biasa, itu orang yang nggak waras. Oh, Karena berarti Yesus itu Anda- bukan orang Oke, manusia oke, biasa. oke. Dia itu Berarti Yesus- dikandung oleh Roh Kudus Berarti Yesus- dari Ruach HaKodes. Dia itu dari firman. Berarti Yesus orang sinting. Karena Yesuslah manusia Yang yang percaya- mengatakan, dengar dulu. Iya, yang Anda percaya mengatakan- Yesus yang itu mengatakan- manusia. Anda mengatakan bahwa yang mengatakan Yesus manusia biasa itu adalah orang sinting. Saya katakan samamu, ini kau sedang menampar Iya, Yesus. yang mengatakan gitu. Yesus mengatakan dirinya manusia biasa. Di mana Yesus mengatakan dirinya manusia biasa? Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 5 nomor 31. Dia mengatakan dirinya manusia biasa. Yohanes 12 nomor 48 tunjukkan. 49.
Tunjukkan bukti tunjukkan bukti bahwa Yesus itu manusia biasa yang tidak bisa melakukan apa-apa. Yesus sendiri Silakan. mengatakan, Yohanes 5 nomor 30. Iya. Anda sepakat Yesus sinting ya di sini ya. Yesus berkata, saya bacakan dalilnya. Kita baca di dalam Yohanes 5. Apa kata Yesus ketika dia mengatakan dirinya dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Saya baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ucapan siapa? Itu ucapan siapa? Tapi pertanyaannya begini, Gurunda. Yesus. Pertanyaannya begini, Gurunda. Berarti Yesus Apakah orang benar? sinting. Tunggu dulu, Gurunda. Apakah benar? Apakah terbukti bahwa Yesus tidak bisa melakukan apa-apa? Tanya Yesus. Tanya Yesus. Bisa nggak Yesus buat dia berjalan? Saya tanya dulu, Gurunda. Saya bacakan dalilnya. Saya bacakan dalilnya. Di mana Itu Yesus mengakui, makanya dengarkan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nggak aku salah. menghakimi Itu kan pengakuan Yesus. sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Kenapa aku. dia bisa menghakimi? Sekarang, Saya tanya dulu, Bang. Bang, Gurunda. Dengar dulu. Ya, Dia mengakui dirinya manusia biasa. Kau katakan yang mengatakan Yesus manusia biasa adalah orang sinting. Kita sepakat Yesus orang manusia sinting. biasa. Sabar dulu, Gurunda. Manusia biasa kok punya kuasa menghakimi? Sekarang saya tanya. Ini menarik tadi, Gurunda barusan. Sekarang saya tanya. Saya tanya kepada Anda. Bahwa Yesus itu menghakimi. Saya tanya lagi sama Anda. Apa manusia punya kuasa menghakimi? Saya tanya. Dengar dulu. Kenapa manusia biasa punya kuasa menghakimi? Nah, kenapa? Coba saya tanya dulu. Saya jawab. Manusia biasa punya kuasa menghakimi manusia. Diam. Kamu sudah malu di sini. Udah berapa kali aku permalukan kau di sini ya. Sekarang saya tanya samamu. Kalau bom-bom diberi kuasa. Nggak terbalik, Om. Udah, diturunkan ini. Ini monyet yang dikasih rong, nggak ada otak. Turun. Biadab. Turun, kau di bawah. Kau jangan lupa colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Otakmu sudah berkarat. Yesus sendiri yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan kau mengatakan, kalau ada yang mengatakan Yesus manusia biasa, maka dia orang sinting. Anda sudah mengatakan Yesus itu sinting. Terus Anda mengatakan, kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Kenapa bisa menghakimi? Bom-bom, kalau diberi kuasa oleh Tuhan, apakah dia bisa? Bisa. Bang Suma, kalau diberi kuasa oleh Tuhan untuk menghakimi, apakah Bang Suma bisa? Bisa. Bang Suma diberi kuasa membangkitkan orang mati, apakah Bang Suma bisa? Bisa. Bang Suma membuat air, diberi kuasa menjadikannya anggur, apa Bang Suma bisa? Bisa. Apa bedanya aku dengan Yesus? Gak ada bedanya. Yesus diberi suplai tenaga dalam, ilmu kebatinan dia dikasih, berupa mukjizat dia dikasih, makanya dia sanggup. Tetapi pribadi Yesusnya, dirinya hanya manusia biasa. Tuyul. Manusia biasa Yesus itu. Bukan dia manusia luar biasa, dia manusia biasa yang diberi kuasa sehingga dia menjadi super luar biasa. Begitu kan? Mana bukti Yesus itu Bapa? Kau nggak bisa jawab kan? Kau mengatakan tadi, siapa yang melihat Bapak? Melihat aku lah, melihat Bapak. Berarti melihat daging kan? Ya. Siapa yang menampar daging Yesus? Menampar Bapak. Siapa yang menombak Yesus? Dagingnya menombak Bapak. Siapa yang membunuh daging Yesus? Membunuh Bapak. Dalilnya jelas. 1 Tesalonika 2:15. Orang-orang Yahudi itu telah membunuh Bapa pencipta langit dan bumi. Hanya orang sinting yang bisa percaya itu, tuyul. Pencipta langit dan bumi dibunuh sama orang Yahudi. Kampret lo. Inilah orang-orang kalau hidup keluar dari anus jadi manusia. Makanya Al-Quran saya mengatakan, ulaika kal an'am bal hum adallu. Kau itu lebih hewan daripada hewan, lebih rendah dari binatang. Itu kata Quran. Masakan kau percaya melihat Yesus sama dengan melihat Bapa langit dan bumi? Dibunuh Yesus itu. Kau katakan Yesus itu adalah Bapa. Ketika dia dibunuh, berarti dibunuh Bapa itu. Berkelit dia. Enggak lo, Bang.
Kenapa enggak? Ketika dia mati dikubur, dia penginjilan ke dunia mati le. Matamu. Yang bangkit apa? Dikubur hari Minggu. Daging. Tuhan mati 3 hari 3 malam, sang Bapa mati. Habis itu sang Bapa hidup kembali. Matamu. Inilah agamamu amburadul, bukan? Cuman kamu terlanjur Kristen. Kalau kau menggunakan kerangka akal untuk menelaah kekristenan, hari ini juga kau keluar dari agamamu. Minimal kau ateis. Kenapa kalian tetap di dalam agama Kristen? Karena kalian itu cuma modal dogma doktrin. Kalian nggak belajar Bible. Kalian mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Kau baca 1 Tesalonika 2 nomor 15. Bisa kau pertanggungjawabkan itu? Bahkan orang-orang Yahudi telah membunuh Bapa pencipta langit dan bumi. Bisa kau pertanggungjawabkan itu imanmu? Bisa. Bisa kau pertanggungjawabkan itu? Yesus adalah Bapa, melihat Yesus, melihat Bapa. Hah? Aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus adalah Bapa. Orang-orang Yahudi membunuh Yesus, berarti orang Yahudi membunuh Bapa langit dan bumi. Bisa kau pertanggungjawabkan itu? Tulul? Kau baca lagi di dalam kitabmu sendiri. Apa yang dituangkan kemudian bahwa Yesus itu dibunuh. Berarti kalau Yesus dibunuh, berarti Yesus adalah Bapa langit dan bumi. Kolose 2 nomor 9. Di dalam daging Yesuslah kepenuhan ketuhanan, keilahian. Berarti menyunat nonotnya Yesus sama dengan menyunat nonotnya Bapa pencipta langit dan bumi. Sadarnya kau? Mengatakan Tuhan itu pencipta langit dan bumi punya nonot? Hei, manusia-manusia jahanam. Gila kau memang kan? Ini orang itu gimana sih congor ini? Tuhan langit dan bumi kau bilangkan punya nonot, punya sakar. Cuma udah gila memang kalian, bukan? Maka pantaslah kalian masuk neraka jahanam. Maka pantaslah Yesus mengusir kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Wajar Yesus mengusir kalian karena kalian mengatakan Bapa langit dan bumi itu adalah Yesus. Yesus adalah Bapa langit dan bumi. Pantas kalian diusir. Farikan hadawa farikan haqqa alaihimud dalala. Kalian memang sudah pantas menjadi sesat dan memang sudah pantas untuk sesat dan memang sudah pantas ke neraka. Tidak diragukan lagi. Udah iya, belum tuh ngomong itu. Kutanya dulu samamu, apakah Bapa adalah Yesus? Bukan. Nah gitu loh. Kau agak waras sedikit. Lanjut teman-teman. Awas kau gila. Kalau kau Bapak di mana ayatnya? Kalau ngomong ayatnya ada biar jelas. Asal jangan asal ngablak. Kawan, tadi kawanmu pemakan congor babi, dia mengatakan bahwa melihat Yesus melihat Bapa. Lah itu kata-kata Yesus, masalahnya apa? Karena Bapa itu roh. Coba lu buka Yohanes 1 ayat 18. Jangan ajarin saya. Ajarin saya. Lu emang lu kagak ngerti. Saya tanya samamu, yang dilihat pada diri Yesus rohnya atau jasadnya? Yang mana nih yang lu mau tanya, ayatnya yang mana? Biar jelas, jangan ngablak. Matamu. Apakah melihat Yesus sama dengan melihat Bapa? Lu ngerti nggak itu maksudnya? Maksudnya lu ngerti nggak perkataan itu? Apa maksudnya? Nih gua ajarin lu sama lu ya biar lu ngerti. Lu buka dulu Yohanes 1 ayat 18. Lah, aku tahu. Berarti Yesus hanya ditugaskan untuk tahu. Apa yang lu tahu? Oke, Bapak tak terlihat, Bapak tak terdengar suaranya, tetapi Yesus yang menjelaskan tentang Bapak itu. Betul? Nah, ini gue bacain dulu biar lu ngerti. Ini gue bacain ayatnya. Ayo, udah, baca. Tidak seorang pun, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di depan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi perkataan Yesus yang untuk Filipus itu, kalau melihat dia sama juga melihat Bapa, yaitu karena Yesus itu menyatakan apa yang Bapak nyatakan, kekuasaan Bapak dinyatakan lewat Yesus. Paham tak? Apakah pengertiannya di situ adalah melihat daging Yesus sama dengan melihat Bapak? Bapak itu kan roh. Aku tanya ulang lagi. Apakah melihat daging Yesus sama dengan melihat Bapak? Ya melihat Bapak, apa kekuasaan Bapak dilihat melalui Yesus. Yesus yang menyatakan kekuasaan Bapak. Yesus bukan Bapak, tuyul. Alhamdulillahirabbil alamin. Gogor Kristen, gogor. Yesus itu firman Allah, firmannya Bapa yang jadi manusia. Gogor. Udah. Apa yang gugur Yesus itu firman Allah yang jadi manusia. Orang-orang Kristen menganggap Yesus itu Bapa itu sendiri.
Tak Di ajarin mana dulu sama mu. ayatnya? Bukan ayatnya, tapi orang-orang kita Lu kalau ngomong, mengatakan lu kalau itu. ngomong yang jelas. Sekarang gue tanya Ayatnya di sama mana? lu. Jangan ngablak doang, Eh, denger lu. dengarkan gue dulu. Gue mau nanya sama lu. Kata menyatakan dalam bahasa Yunani di Yohanes 1:18 itu apa kata di situ? Coba. Nih bukan nih kasih ilmu baca kau dulu. Yohanes 1 ayat 18. Menyatakan di situ bahasa Yunaninya apa? Biar aku jelaskan samamu. Silakan. Ya udah lu baca aja nih ayatnya nih. Ayat ini lu bacanya. Matamu suwe. Aku bilang Malah lu samamu. peyang. Aku bilang samamu. Kata menyatakan bahasa Yunaninya di situ opo. Woi. Asal masuk ke kuar-kuar kau. Yang keluar-keluar Bahasa siapa yang Yunaninya. Baca aja coba lu baca bahasa Yunani. Udah ada bahasa Indonesianya di sini jelas nih. Lu ngerti nggak menyatakan? Cuma coba aku tanya dulu, lu ngerti nggak menyatakan? Kau ini di situ kata menyatakan itu terjemahan yang keliru. Emangnya Yang lu siapa? Lu siapa bisa ngertiin keliru? Matamu bahasa Yunaninya di situ eksegesis. Eksegesis itu atau eksegomai itu artinya menjelaskan. Berarti Yesus datang ke bumi ini untuk menjelaskan Bapa yang tak terlihat itu, Toyol. Makanya gua kan udah baca tadi itu. Jadi Yesus ini kan firman Allah. Kekuasaan Allah itu dinyatakan Yesus lewat firman-Nya. datang untuk menjelaskan siapa Bapa, Nah, betul? Lu ngerti nggak? Yesus ini firman Allah yang jadi manusia. Oi, dengar dulu. Yesus datang untuk menjelaskan siapa Bapa itu, betul? Ya, iya Yesus datang untuk menyatakan kekuasaan Bapa. Bukan menyatakan, kampret. Jangan kau pelintir. Hoi, bukan menyatakan, menjelaskan. Oke? Itu terjemahan keliru. Ayatnya lu baca kagak? Baca original teksnya, eksegesis atau eksegomai. Di situ terang dijelaskan Bapa yang mengutus tidak bisa dilihat. Tak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Suaranya pun tak pernah mereka dengarkan. Tetapi anak yang ada di pangkuannya, yaitu Yesus Kristus, dialah yang menjelaskan tentang Bapa yang tak terlihat dan tak terdengar itu. Paham? Udah? Udah belum? Udah, makanya lu jangan ngomong mulu. Yesus ini kan firman Bapa, firmannya Allah. Allah Gue tanya sekali lagi sama lu. Gue tanya sekali lagi sama lu. Di situ yang benar terjemahannya menjelaskan atau menyatakan? Lah ini di Alkitab gue bacaannya menyatakan. Cuma itulah kau disesatkan, Toyol. Bukan kau lu aja yang disesatkan bisa, sama terjemahan lo. Kampret, bukan lu aja yang bisa menyatakan. Loh, kalau menyatakan itu bisa ditafsirkan bahwa Yesus itu Bapa. Tapi kalau menjelaskan, tidak ada ruang untuk Yesus itu Bapa. Dia sebagai guru. Cuma Yesus itu firman-Nya Bapa. Ada kawan yang bisa buka kamera di sini, tolong tunjukkan kepada si kucluk ini, apakah betul apa yang saya katakan? Menjelaskan, mentafsirkan, menguraikan tentang Bapa yang tak terlihat itu. Dia artikan menyatakan. Cuma lu ngerti nggak nih? Gue jelasin ya Trinitas ya. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Kalau Anda sudah berani mentafsirkan atau menjelaskan Trinitas, berarti Anda sedang menjelaskan ajaran di luar ajaran Yesus. Paham kau, nak? Kata siapa lu? Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya itu 2 atau 3? Terus coba lo jelasin. Coba lo ngomong aja dulu. Gue sobek juga mulut lu sebentar ya. Ya elah. Gue bilang sama lu, dengar dulu. Yesus mengatakan hidup kekal mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Betul? Mana bacaannya situ Tuhan? Betul? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu. Apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Terjemahan keliru. Satu-satunya Tuhan, itu yang betul. Ada satu-satunya Tuhan di situ. Aduh. Ya sudah, kau buka. Ku robek juga mata kau nanti ya. Buka. Lu baca. Apaan sih lo? Itu tertulis begitu. Terjemahan di Indonesia. Tertulisnya Tuhan mana ada di situ satu-satunya Allah yang benar, bukan Tuhan. Itu kan tipu lagi kan. Inilah jemaat. Apa di situ? Aduh.
Lu yang Jemaat, kagak bisa baca apa? di situ satu-satunya Allah itu apa? Allah itu apa? Satu-satunya Allah yang benar. Allah itu Bukan apa? Tuhan. Allah itu apa? Allah itu apa? Sang sumber. Satu-satunya sang sumber matamu. Allah itu original teksnya Theos. Theos di situ artinya Tuhan, kampret. Lu banyak cakap kau ya. Theos itu artinya dewa atau sembahan atau Tuhan. Jadi lu yang ngatur. Dasar kau Betawi edan kau. Pak, ente siapa bisa ngatur-ngatur terjemahan? Hei, itu ada dalam original teksnya jelas di situ, kampret. Kutu kupret. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, bukan Allah. Gua demen Tapi nih Tuhan. baca aja lu kagak jelas baca lu. Allah itu Lu bisa baca terjemahan kagak sih, keliru. Allah itu terjemahan keliru. Dong, aduh, Hei. abal-abal lu pada lu. Tuyul. Gantian. Allah itu terjemahan keliru. Itu bukan Tuhan umat Islam kalau lu masukin di situ, kampret. Yang benar itu Theos. Theos itu bahasa Indonesianya dewa. Dasar lu. Tuh baca tuh. Besarin. Tengok tuh, pakai gigi lu melihat. Tuh. Tengok apa sih tuh? Allah, panipu. Itu bukan original teksnya apa, Bun? Nah, klik. Apa tuh? Allah ya? Besarin. Theos. Dewa. Enggak malu kau. Theos itu arti bahasa Indonesianya dewa. Enggak malu kau. Dasar kau cucunya meong. Penipu tuh. Theos tuh. Ya, udah belum? Tunggu tuh, Theos tuh. Apa artinya Theos tuh? Tuh. Iya, terus udah belum? Apa tuh? Tuhan. Weh, malu kau kan? Cuma kalau kata Tuhan itu kurios, artinya kurios di situ. Itu bukan kurios. Malu kau kan? Yohanes 17 ayat 3 itu. Besarin bun. Itu apa artinya tuh? Theos. Bahasa Indonesianya apa Theos? Tuhan. Masolang penyembah kucluk. Itu jelas sekali tuh. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Cuma lu geblek apa gimana sih? Kata Tuhan itu dari kurios di Perjanjian Baru. Nenekmu udah. Bukan Theos. udah gila kau ya. Yang Kau gila memang. lu semua. Ente yang gila. Gila kau memang. Jadi jelas. Aku tanya sama Ente yang gila. Oke, saya ikuti iramamu. Oke, saya ikuti iramamu. Sekarang ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Apakah ada Allah lain? Ketika dikatakan satu-satunya Allah? Mau gue jelasin ya semua ya. Di Kristen kata Allah Trinitas itu kan Bapa, Putra dan di Roh mana Kudus. ada Ya kan? Trinitas? Yesus Bentar. mengajarkan satu-satunya Allah, nggak ada Trinitas. Ajaran Trinitas Allah itu saduran dari ajaran Trimurti, Trisula, Trikwekwe, Allah itu- Trisutrisno. Tapi Suma. Itu nggak ada dari ajaran Yesus. Lo dengerin dulu Ajaran dong, Yesus jangan mengajarkan ngomong. satu-satunya. Jangan lo dulu yang ngomong. Lo Aku mulu tanya yang dulu. ngomong, congor lo. Aduh. Gue tanya sama lu, jawab dulu. Ya, lu jujur sama gue. Kata Yesus, satu-satunya. Menurut lo, satu-satunya itu ada berapa? Jawab. Allah yang Satu. Bapa yang satu itu cuma dengerin. Satu. Bapa yang satu itu punya firman dan punya roh. Satu. Maka gak? Cuman Yesus satu. itu firman Allah yang jadi manusia. Jadi Ya nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Ya. Nggak ada urusan. Cuma itu Yang kepercayaan pasti- orang Kristen dari kitab Kejadian bahwa roh Allah Dengar. Allah punya roh Dengar. Allah punya firman. Nggak ada urusan dengan itu, weh. Apa yang nggak ada urusan? Gue tanya sama lu kagak sekali ngerti, lagi. lu usah ngomong. Gue tanya sekali lagi sama Bagaimana lu ya. kagak ada urusan? Menurut Yesus, hidup kekal itu menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal Tuhan itu berapa? 1 apa 3? Mana ada Tuhan 3 semua? Udah berarti cuma 1 ya. Cuma 1 ya? Iya. Oke, udah selesai.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Tuhan yang satu, Allah yang satu itu punya Udah nggak firman dan usah roh. lagi lu Paham? tambah-tambahin, kampret. Apa yang udah. tambah-tambahin? Lu baca udah nggak Kejadian ngaku. 1? Cuma Hidup gua kekal ajarin itu, lu ya. Tuhan itu satu, udah. Nggak usah lagi kau ribut. Di perjanjian lama di Kejadian pada mulanya Udah, apalagi kau bawa-bawa kitabnya orang Yahudi ngapain? Tuhan Yesus itu orang Yahudi semua. Matamu, Yesus memang Yahudi, yang gue tanya lo. Ngapain lu bawa-bawa kitabnya Yahudi, kampret? Emang lu siapa? Kutu kupret. Lu tahu kagak? Yesus itu orang Yahudi. Iya, gue Yesus juga tahu ngajarin lah. perjanjian lama, kampret. Tulul. Kutu kupret. Aku nggak tanya tentang Yesus, paham gak sih lu? Yang gue tanya lu orang Yahudi. Masalahnya apa sama lu? Lu orang Yahudi. Kata Yesus, pergilah jadikanlah seluruh bangsa Gue muridku. nggak tanya Yesus. Dan baptislah dalam Tuyul. nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa jadi sama lu semua? Gue Kenapa nggak urusan tanya orang Yahudi? Yesus. Kenapa emang? Lu ngapain bawa-bawa kitabnya Yahudi tadi? Yesus itu orang Yahudi. Walau Paham, Yesus itu orang Yahudi. Yesus semuanya orang Yahudi. Iya emang, dan mereka percaya Tuhan itu satu, bukan tiga. Memang Kayak ada satu, siapa yang ngajarin tiga siapa? Terus ngapain lu bilang tadi? Ngapain lu bilang? Bapak, Apa yang ngapain? Anak, roh. Itu maksud lu bilang Lah jualan jelas apa lah, tuh? di perjanjian lama pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang, berfirmanlah Allah. Makanya yang dibilang Bapak itu Bapak punya firman dan roh. Paham gak lu? Itu nggak Itu ada masalah. di dalam diri Bapak. Itu nggak masalah. Cuma gue mau tanya lu ya. Allah itu firmannya ciptaan bukan? Dengar. Ciptaan. Kalau gitu Allah sempat kagak bisa ngomong dong kalau gitu ya. Kagak bisa mencipta karena mesti mencipta dulu. Oke. Gimana Allah lu semua? Oke. Boleh lu bacakan Matius 4 nomor 4, boleh? Ayo, baca dulu tuh. Gue mau lihat sejauh mana lu memahami tentang firman. Baca. Oi. Iut kalau mau baca. Aduh. Ya udah lu baca dulu. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang mau tanya situ? Gue tanya sama lu. Dari setiap firman, ada berapa firman? Lu ngerti nggak di sini kata firman ini? Gue lagi nanya lu, ada berapa firman? Gua jelasin nama lo ya. Yeah. Pada di Matius 4 ini Yesus dicoba Jangan ini kok kan. kayak gitu ngomong, benerin dulu. Yesus Mulutmu sudah itu dicoba benerin ini. dulu. Aduh. Benerin dulu. Apa yang gua mau benerin? Setiap firman itu ada berapa firman? Ya firman itu ya, kenapa masalahnya? Nah, lu bilang tadi firman itu bukan ciptaan. Kena Ya, lu kan? kalau di Islam kan firman ciptaan. Ya, jelas kalau firman itu bukan ciptaan. Lu Kalau bilang. di Kristen firman itu bukan ciptaan. Firman Nah, itu sekarang kata-katanya Allah. Matius 4 nomor 4, setiap firman berarti setiap bukan ciptaan gitu. Setiap bukan ciptaan yang keluar Firman dari ini kan mulut kata-kata Bapak. Allah. Cuma lu ngerti nggak firman itu apa sih? Justru gue nanya sama lu. Tadi lu bilang firman itu bukan ciptaan, betul? Kolaborasi di lini sektor perdagangan. Betul? Nah, terus ya. Nah, berarti kalau Bapak ngomong, Yesus ngomong, setiap firman itu ada berapa firman? Kenapa masalahnya? Loh, lu bilang firman itu bukan ciptaan. Terus? Berarti banyak bukan ciptaan. Waduh, ini lagi lo kocak kalau gitu lo kocak. Lo kocak kalau gitu lo. Coba deh. Lu baca lagi deh Matius 4 nomor 4. Silakan.
Udah lu baca aja, terus lu ngartiinnya apa tuh? Maksudnya apa? Lu ngerti gak maksud ini? Jadi gua ajarin sama lu ya. Maksud dari lagi mikir kan? Matius 4 ini cuma lagi nih. jadi Aduh, kena aku manusia ini bukan hidup hanya aku dari nipu Bang Suma nih. Aku cuma kena gua ini. ngapain nipu lu? Lu kagak ngerti salahnya. Dengar, lu bilang bahwa firman bukan ciptaan. Gue suruh lo baca Matius 4 nomor 4. Rupa-rupanya di situ setiap firman, berarti setiap bukan ciptaan yang keluar Wah, ini lagi di mulut Tuhan. Ini lagi berarti lu geblek. Ini Lo. Coba kau baca. Coba lu baca. Lu bikin gua ketawa aja lu semua. Iya, silakan lu baca. Silakan lu baca. Gue mau dengar. Kristen. Sekarang lu baca, gue mau dengar. Ini aja Silakan. lu kagak ngerti. Ya udah, lu baca silakan. Gue mau dengar, serius. Silakan. Mana gua mau baca kalau gua di mute. Ya udah baca. Pelan-pelan tapi ya. Nih, gua baca nih. Tetapi Ya. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Apa yang gue lu kagak nanya- ngerti di situ semua? gue nanya Yang lu sama tanya lu. apa? Gue nanya sama lo. Di situ ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Nih semua gua ajarin nih, Alkitab ini firman Allah. Itu kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Masalahnya apa? Jadi manusia itu hidup bukan dari Bedanya- roti saja. bedanya Tuhan dengan Yesus sedang dicobai, ya kan? Bedanya dengan Yesus apa? Aduh. Loh, Yesus firman. Allah yang menjadi manusia. Nah, sekarang firman Tuhan menjadi buku, betul? Terus Kedudukan Yesus sama buku beda enggak? sama. Ya sudah, buku ini Tuhan atau Buku bisa bukan? kebakar. Buku tar dulu bentar. Quran lo itu firman, kalau lu kan Jangan percaya. lari ke Quran, jangan lari ke Quran lo. Jelaslah Quran lo jadi manusia. Dengar, ya kan? Jadi dengar buku. gue dulu. Dengar gue Kata-kata dulu. Allah lo jadi buku. Dengar gue dulu. Kalau bukunya kebakar, Dengar kata-kata Allah gue lo kebakar dulu. kagak? Habis kagak? Gue tanya lo dulu. Sekarang nanya nih, apakah buku itu sehakikat dengan apakah buku sehakikat dengan Allah? Lu gila kali ya Suma nanya buku sehakikat dengan Allah? Enggak kan? Iya, lu nanya gitu berarti lu gila kali ya? Enggak, aku serius nanya nih, aku serius pingin dengar suara lo. Apakah buku sehakikat dengan Allah? Ya buku lah, Allah ya Allah lah. Bagaimana lu nyamain buku sama Allah? Apakah Yesus sehakikat dengan Allah? Yesus itu firman Allah yang jadi manusia. Hakikatnya Gue Allah. bukan nanya itu, Tuyul. Gue nanya, apakah Yesus hakikat dengan Allah? Iya kampret, dia kan firman Allah yang jadi manusia. Lu bagaimana sih? Buku itu kan firman Allah yang menjadi buku, kampret. Dari mana buku itu firman Allah? Firman itu kata-kata yang ditulis, bukunya dari kertas. Paham kagak kampret? Tadi kau katakan iya. Firman jadi daging, firman jadi kertas. Gimana sih lo? Kertas itu setelah itu firman itu kertas itu ya dari kapas lu bikin kertas beda cuma sama seperti dagingnya Yesus dari darah, Tuyul, darah dan air menjadi daging Yesus, kampret. Medianya aja yang beda. Makanya tadi gue bilang sama lo, dengar. Tadi lo lari. Ketika gue katakan baca tuh Matius 4 nomor 4, lu baca. Apa alasan lo? Lu bilang firman yang dibukukan kata lu kan? Nah, sekarang gue nanya, apakah buku itu sehakikat dengan Allah? Kata lu, tidak. Gue balik ke Yesus. Apakah Yesus itu sehakikat dengan Allah? Daging. Lah apa bedanya firman menjadi kertas, kampret? Jangkrik lo ya. Pintar silat lidah lu tapi lu nggak bisa lolos tuh. Cuma gua keder sama lu tau gak, lu ngerti kagak? Kertas itu ya kertas, firman itu ditulis di atas daging kertas. ya daging. Daging ya daging. Bagaimana lu? Sekarang bapak itu daging nggak? Waduh, bapak daging dari mana daging? Aduh. Makanya ku bilang, ku tanya sama lo, apakah Yesus yang daging ini sehakikat dengan bapak? Jangkrik. Cuma dengerin ya kampret ya. Firman Yesus itu firman Allah yang jadi manusia. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Buku itu adalah firman Allah yang menjadi buku, yang dibukukan. Dari mana? Tuyul kau memang. Sekarang gini, gue jelasin sama lo.
Gue jelasin Cuma sama lo. buku itu. Dengar dulu. Yang keluar dari mulut Allah, daging atau perkataan menjadi Yesus. Kenapa? Dengar, yang keluar dari mulut Allah, daging atau perkataan, sehingga Firman-Nya menjadi. yang menjadi manusia. Jangan kau pakai kata firman lagi, Oh, kampret. kutu kupret ayatnya di situ firman bilangnya. Oke, Gimana? firman ini perkataan Jangan atau gua- daging? Cuma lu jangan Firman ini asal perkataan ngablak. atau daging? Kenapa? Firman ini perkataan atau daging? Firman itu roh. Kok firman roh? Lah iya. Bagaimana kutu kupret? Lu kagak ngerti tapi lu so tahu. Oh, ya udah. Gue mau dengar di mana dalilnya terekam firman itu roh. Nah, ayatnya taruh kok kasih di Yohanes 14 ya. Taruh bentar. Allah itu roh. Gue nggak nanya Allah tuyul, gue nanya firman. Firman itu ada dalam diri Allah. Mulai ngaco kau. Yang Kau ngaco itu siapa? Ngaco kau memang. Coba lu baca. Kau memang. Hei, yang gue tanya sama lu, apakah firman itu perkataan atau daging? Lu bilang roh. Gue minta nih, mana dalilnya kalau roh itu adalah firman? Gue bacain ya, gue bacain semua ya. Ya, Pada silakan. mulanya di Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya pada mulanya gua jadi kader ngomong. Lu makanya sangat makanya lu. Nih gua bacain nih Lu semua makan ya. 3 bayar 1 lu. Allah itu roh, ya kan? Otomatis firmannya roh cuma Gue minta dalil firman itu roh mana? nih, pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya nggak nanya bersama-sama tuyul. Yang gue nanya adalah di mana dalilnya roh itu adalah firman. Nangis lu kan? Gue bisa buktikan sama lu yang disebut firman itu buku. Gue bisa buktikan sama lu. Mau? Tak ajarin. Coba semua lu ngertinya apa sih? Lu ngerti Kristen apa sih yang lu ngerti? Lu nggak bisa membuktikan. Lu nggak bisa membuktikan kalau firman adalah roh. Tapi gue bisa membuktikan kalau firman adalah kitab atau buku. Ayo. Gimana? Coba. Nih, firman Allah. Dengerin gua cuma. Allah itu punya firman dan roh. Allah itu roh. Berarti otomatis firman itu roh. Itu tafsiran lo. Apa yang tafsiran? Ada ayatnya Allah itu roh. Yang gue minta bukan tafsiran, yang gue minta adalah roh adalah perkataan mana? Nggak ada. Gue bisa buktikan sama lo. Bunda Rahma, boleh buka Kisah Rasul 1 nomor 1. Kita buktikan sama si kucluk ini, ya, bahwa ternyata firman itu adalah kitab. Mampus lu ya. Ini sabda atau biasa ya Ji Gurunda? Biasa. Alkitab sabda. Ya, sabda. Mampus lo. Lu bilang firman itu adalah roh tanpa dalil. Kau hanya menipu di sini kau kan. Gue pertanggungjawabkan perkataan gue yang mengatakan bahwa firman itu adalah buku. Ayo Bun. Ya Gurunda. Nah, besarin Bun. Apa katanya situ Bun? Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Oke, buku. Yunaninya apa situ buku? Mampus lu ye. Klik. Apa lo? Apa situ? Logo. Pada mulanya adalah logo. Logo itu bersama-sama Theos. Dan Theos itu adalah logo itu adalah Theos. Ayo, logo buku, logo. Kumpulan buku-buku namanya Logos. Masya Allah, generasi
Ternyata buku Logos. Hui. Hui. Ai. Ai. Hui. Ai. Ai. Ilmu Ayat yang mana secuil. tadi yang lo baca? Ada nangis, udah nangis lo kau. Apanya yang nangis Suma? Aku sudah buktikan, aku udah buktikan sama lo. Apa yang nangis lu buktiin apa? Cuma yang lu buktiin tuh apa? Bahwa firman itu buku. Udah aku buktikan sama lo. Lukas Sekarang 1, lo buktikan. tadi Lukas 1 ayat berapa coba? Jangan kasih tahu, jangan kasih tahu. Coba buka Lukas 1 mana coba? Nggak mau, aku nggak mau. Aduh, Gue nggak mau, cukup sekali aja. lu kan cuma gede suaranya doang Suma. Derita Ngerti lo. kagak tapi so tahu. Derita lo. Di sini ada ribuan mata memandang. Gue udah buktikan kalau firman itu adalah buku. Sekarang Tapi cuma lu yang buktikan. Allah firman Allah Lu. diciptakan ya. Lu yang buktikan sekarang. Nggak bisa mencipta dong karena kagak ada firman nih Suma. Lu yang Allah lu buktikan bagaimana sama tuh Suma? Hei. Lu buktikan sekarang bahwa roh adalah firman. Cepat. Cuma firman sekarang begini gua ajarin lo ya. Allah itu punya firman dan roh. Jadi di dalam yang kita sebut Bapak itu Bapak punya firman dan roh. Jadi kalau Bapak itu roh, sekarang ya gini. otomatis firman itu juga roh. Cuma itu lo Icun. itu aja mesti diajarin. Icun. Otak lu di mana sih? Icun. Nasihat gue sekarang lu sama lu balik ke rumah, lu hapus nama lu di Dukcapil, jangan lu jadi orang Betawi. Soalnya lu bodoh. Gak ada orang Betawi bodoh, tahu nggak? Cuma Lu gua berhenti ajarin lo jadi ya Betawi lo balik ke Oi. Makassar, Oi. lo, bilang lagi sama Oi. sama yang gua Woi, mana ada orang Betawi goblok kayak lu? balik Gak ke ada. Makassar. Lu cuma numpang di tanah Betawi lu. Lu ajarin tuh, Gaya-gayaan lu dialek Betawi, mana ada orang Betawi goblok kayak lu? Wah, Gue nanya sama lu, mana dalilnya ruh sama dengan firman, firman sama dengan ruh? Lu nggak bisa nunjukin sama gue kan? Cuma Ayo. lu Udah ngerti kau kagak pulang firman? ke rumah, hapus itu di Dukcapil nama lu lahir Betawi. Bikin malu orang Betawi lu. Ada Allah lo firmannya kagak ada cipta, bagaimana sih Allah nyiptain firman? Matamu juling. Lah tadi lu congor lu bilang firman itu Ya memang firman itu ciptaan. Yang bukan ciptaan Allah itu mencipta adalah pakai apa, kalam. Suma? Al-kalam, sifat. Sifat itu bukan ciptaan. Cuma Allah lo PR mencipta lu. pakai apaan? Kalau kita Udah, PR lu tunjukin di mana dalilnya roh itu firman. Gak ada kan? Udah, kau nangis saja dulu. Aku udah salat zuhur di sini. Ya. udah lo sholat dulu sono biar pinter deh. Jangan lu sampai lupa cebok. Aku Ya, perhatiin dari tadi lu mencret terus. Udah. Sudah aku sama lu. Jawab pertanyaanku kemarin, mana lebih berharga? Apalagi nih? Suma. Apalagi nih? Iya, kamu belum pernah jawab pertanyaanku. Sudah ku jawab kemarin. Mana lebih terpercaya, Quran atau Koran? Iya, Kalau Quran yang dong. nulisnya murtad. Al-Quran itu terpercaya 1400 tahun, tidak pernah direvisi, tidak pernah dikoreksi. Iya, tapi Kalau yang Quran, kalau gitu kalau pernah baca sejarah Koran Quran, Lukas, Koran Lu nggak Lukas, pernah baca Koran sejarah Quran, kalau Markus, gitu nggak Koran pernah. Matius, Koran Yohanes, Koran Roma, Koran Galatia, jawab. itu direvisi. Koran-koran Ya, cuma itu gua direvisi kasih data setiap ya. saat. Gua kasih data direvisi sama apa? Allah lo ya. Jangan nangis. Kenapa penulis Jangan Quran nangis. murtad? Jangan nangis. Jangan dibilang Kalau malu ya, saya kalau bagikan penulis di sini. Bible, penulis Koran Bible nggak murtad lagi. Malah mereka nggak Kristen. Lukas nggak Kristen. Matius nggak yang nulis Kristen. itu kenapa, Yohanes tidak Mas? Kristen. Matius nggak Kristen. Paulus sendiri juga nggak Kristen dia. Kristen. Paulus tidak pernah ke Kau gereja. tahu Kristen weh. apa? Nah, saya tanya. Paulus. Arti Kristen apa? Kristen artinya Dia pengikut bingung dia. Kristen apa Kristus. artinya dia nggak tahu. Udah, aku mau ibadah Dia dulu. tidak mengikut Yesus. Kau cebok dulu yang jelas. Nih, tak ajarin sebelum Kau saya tahu di turun. mana? Dengar. Tak Dengerin ajarin nih sebelum. kata Suma firmannya Kamu Islam di- ciptaan tuh. Jadi Dengar, Allahnya dengar. sempat nggak bisa mencipta karena nggak ada firmannya si Allah. Blow on. Allah itu berfirman. Dengan apa Allah Bilang tidak. berfirman? Dengan sifat. Sifat apa? Al-kalam.
Apa al-kalam Ternyata kau itu? bodoh juga semua. Makanya jawab dulu. Apa kalam itu? Sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu Kalian masih kemampuan percaya Quran. berkata-kata atau kemampuan berfirman. Kemampuan berfirman itu melekat pada diri Allah. Itu kekal bersama dengan Allah. Ya, jadi kata-kata berasal dari sifat yang melekat pada diri Allah. Itu nggak bisa Anda Quran daripada batalkan. Quran. Itu. Nah, terkait dengan Anda, Quran dengan Al-Quran. Al-Quran itu wahyu dari Allah, sedangkan Quran itu adalah catatan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan Paulus. Dah selesai. Dah selesai. Saya ibadah dulu, teman-teman. Izin sejenak. Silakan. Ya bukti, makanya yang menulisnya murtad. Jangan di-mute, takut mereka mute saya. Tidak ada bukti yang melihat dia wahyukan. Oke, kamu debat dengan saya, Quran dengan Bible. Mana yang terpercaya gantiannya? Dengan Suma. Enggak, tunggu. Kita gantian. Saya sama kamu, mana kitab yang terpercaya? Oke, saya atau kamu dulu? Bukan. Jangan kesurupan, santai. Kita gantian, ayo. Siapa, saya atau kamu dulu? Gimana? Saya sendiri. Ya udah, Quran saya diwahyukan kepada siapa? Hah? Ya, makanya kita gantian. Oke, kita gantian. Saya atau kamu dulu? Nah, sekarang makanya yang bisa murtad. Kita gantian. Saya atau kamu dulu? Saya atau kamu dulu bernarasi? Siapa? Saya dulu? Saya dulu. Oke, silakan. Oke, ya. Begini ya. Suma mengatakan bahwa Al-Quran itu jangan bawa gurunda. Kita berdua. Jangan di-mute. Saya dulu aja ya. Saya dulu. Nanti kamu dulu. loh. Oke, kamu dulu. Silakan. Sudah rekam. Jadi gini ya, kata Suma, Quran itu diwahyukan. Jangan kata gurunda. Kita berdua dialog. Kitab mana yang benar-benar terjamin keasliannya, prosesnya, turunnya, jumlahnya. Gimana? Saya dulu atau kamu? Kalau nggak bisa gantian, saya turunkan. Yo, karena takut kalian. Saya turunkan ya. Kata diturunkan, silakan saya sudah rekam. Ya udah, saya dulu atau kamu bernarasi dulu? Saya sudah bilang saya dulu. Ya silakan. Nah, jangan di-mute ya. Gini. Katanya Quran itu diwahyukan. Nah, sekarang kalian mengatakan bahwa Allah itu tidak terlihat. Nah, sementara kalian menganggap bahwa Quran itu diwahyukan. Diwahyukan dari siapa sementara kalian mengatakan bahwa Allah itu tidak terlihat? Makanya Abdullah bin Sa'ad penulis Quran murtad. Kenapa kalian masih percaya dengan Quran? Jawab. Sudah, di-mute ya. Ya, silakan Ustaz Tata. Jadi ya. Oke, jadi semua para nabi mengaku menerima wahyu. Nabi Muhammad wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan adalah wahyu. Yesus juga mengatakan, ya, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Cuma kalau Nabi Muhammad jelas, Al-Quran itu pertama kali yang diwahyukan, Nabi Muhammad menerima wahyu umur 40. 5 ayat awalnya. Bunyinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan urutannya jelas. Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab, Al-Ta'wir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Nishra, An-Nasr, ayat 100. Jadi Al-Quran itu murni sampai sekarang utuh. 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Nah, dan ajarannya masih dipakai sampai sekarang. Mentuhankan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Yang tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11. Maha kuasa, Ali Imran 189. Kuasanya menciptakan langit dan bumi, Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Nah, jadi semuanya jelas. Perintah sholat, aqimis sholat, tarafai nahar wa zulafa minal lail. Surat Hud 114. Perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, sekarang kalau memang Bible itu benar, coba Yesus menerima firman umur berapa? Bunyinya apa? Coba urutkan. Kalau saya 114 surat kami tahu. Pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu, Al-Alaq. Kedua, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Ta'wir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Nishra, sampai An-Nasr 114 surat. Nah, kamu bisa nggak menjelaskan kitabmu seperti itu? Yesus menerima wahyu umur berapa? Di mana pertama kali menerima? Apa bunyinya yang dia terima? Karena dia mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Apa yang disampaikan? Pertama kali. Silakan.
Macet. 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 Pertama seperti yang saya katakan tadi, kalian mengatakan Allah itu tidak terlihat. Oke, tidak terlihat. Apakah Allahnya Musa terlihat? Tidak. Oke. Apakah Allahnya Musa kelihatan? Tidak. Keluaran 33:20. Allahnya Yesus kelihatan apa tidak? Tidak. Yohanes 5:37. Jadi, Yesus mengatakan, kamu tidak bisa melihatnya. Yohanes 5:37. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Tuhan itu tidak bisa dilihat. La tudrikul absar. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Jadi yang membantah kamu Bibelmu, bukan Quran doang. Bibel juga membantah. Nah, jangan tertawa. Silakan. Bagaimana saya? Ya udah silakan. Pertama kali wahyu yang Yesus terima apa? Kalian mengatakan itu Quran diwahyukan dari Allah, sementara kalian mengatakan Allah itu tidak terlihat. Oke, Yesus apakah Tuhanmu dilihat? Tidak. Yohanes 5:37. Ya, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak bisa melihatnya. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Udah, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Silakan. Iya. Kali Yesus terima, umur berapa dia menerima wahyu, apa bunyinya? Itu jawab. Silakan. Macet. Jangan di mute Ya, mau dijawab, jangan lari. Jawab, jangan lari. Umur lari, tapi di mute terus. Ya makanya jangan lari dari pertanyaan. Umur berapa dia menerima wahyu? Woi, wahyu itu penulisan itu. Dia mengatakan bahwa aku telah menerima wahyu. Pertanyaannya, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Apa yang disampaikan, apa yang diterima dari Tuhannya? Pertama kali. Silakan. Apa bunyinya? Jangan lari. Ayo. Saya tidak lari. Ya sudah. Yang saya pertanyakan di sini, kalian menganggap bahwa Quran itu diwahyukan. Jangan ke Quran. Saat tadi Quran sudah ku jelaskan dengan detail. Sekarang kata Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku Tuhan telah ku sampaikan kepada mereka. Apa yang dia terima pertama kali? Dah usah. Langsung. Yesus menerima wahyu umur berapa? Ini loh. Tiru umat Islam kalau dialog. Umur berapa nabimu menerima wahyu? Umur 40. Pertama kali apa bunyinya yang dia sampaikan? Yang dia terima? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sekarang saya kalau memang kitabmu benar, kalau memang kitabmu asli, saya nanya, umur berapa Yesus menerima wahyu dan pertama kali wahyu yang dia dengar apa? Karena di dalam Yohanes 15:15 aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Apa yang dia dengar pertama kali? Silakan, Macet. Iya, jawabanku adalah ketika dia dilahirkan. Karena Allah itu telah memberikan dia kuasa lewat suaranya. Firman Allah, itulah Yesus yang telah menjadi daging. Itulah dia, Yesus. Yang telah... Umur berapa dia menerima wahyu? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Coba. Ajaran yang dia tunjukkan ketika dia masa hidupnya. Apa bunyinya pertama kali? Itu firmannya. Gitu. Itulah firmannya. Segala sesuatu yang dia beritakan, dia injilkan. Dengerin. Nabi Muhammad menerima wahyu umur 40. Bunyinya pertama kali yang dia terima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Itu ya, al-alaq, al-qalam, mujammil, mudassir, al-fatihah, al-habah. Sampai 119. Nah, sekarang coba bunyinya apa Yesus? Jadi lebih terpercaya Quran daripada Quran. Yang nulisnya murtad malah. Macet. Bukan macet, saya sudah jawab. Ya udah, apa pertama kali yang dia terima? Apa bunyinya yang pertama kali dia terima? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Itu firmannya. Semua dalam gitu. Dari kejadian sampai wahyu itulah bunyi firmannya. Kejadian itu kepada Musa yang saya terima. Yesus yang saya tanya Yesus. Yesus ngaku dia. Yesus. Kamu siapa, Sus? Saya utusan untuk Sri Will, Matius 15:24. Apa tugasmu, Sus? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Apa firman yang kamu terima pertama kali, Sus? Sudah aku terima, aku sampaikan. Yohanes 17:8. Pertanyaannya, Sus, apa pertama kali yang kamu dengar? Katanya kamu mengatakan, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Aku menyampaikan segala sesuatu yang aku dengar dari Bapak. Apa yang kamu dengar, Sus? Ayo, silakan. Itulah Injil yang dia telah terima.
Ya, oke, apa bunyinya pertama kali? Apa Yang pertama kali? memberitakan Injil itulah Pertama firman kali yang dia apa terima bunyinya? dari Allah dan dia telah menyampaikan. Selesai. Apa pertama kali? Bunyinya apa? Bunyinya apa? Pertama kali. Pertama kali apa? Semua yang dia firmankan sejak dia Oke, gini. Ini Lima biar tahun. kamu paham. Ya, coba kalau Nabi Muhammad Wahai tahta Nabi Muhammad 40. Apa pertama kali dia terima? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-alaq al-qalam mujammil mudassir al-fatihah sampai an-nasr 114 surat. Nah, sekarang Oten ditanya. Oten katanya Yesus menerima wahyu. Pertama kali dia menerima wahyu umur berapa dan apa bunyinya? Kenapa 2 ayat Quran hilang? Katanya suci Macet. Ya udah kamu jilat kamu pantatnya pendeta sana. Dah mampu kamu. Silakan cari Oten yang cerdas ayo. Macet. Tidak ada kawan. Di dunia ini Kristen paham Bible itu gak ada di dunia ini. Bukan cuma di Indonesia. Bang ya. Os, izin turun dulu ya. Oh ya, Pak Doa. Oke. Boleh aku bertanya, Bang? Wajib bertanya. Ya, biar ada hasilnya ya. Aku cuma bertanya aja lah, ya. Kalau nanti abang bertanya sama aku nggak tahu aku itu, ya. Aku soalnya mau belajar ini. Terus langsung. Boleh bertanya, Bang ya? Harus bertanya, kalau tidak bertanya dikit. Iya. Tapi ini pertanyaan agak rumit ini. Iya, aku suka yang rumit-rumit itu suka kok. Iya. Sebetulnya ada data bahwa Aisyah pernah berkata, aku bertanya ini Bang ya, yang berkata dia nggak pernah melihat burung Muhammad. Oke, sudah aku jawab. Jadi gini, hadis itu membahas tentang tata keramanya Rasulullah. Coba, beliau istrinya banyak, lebih dari 4. Tapi tidak ada satupun istrinya melihat ya apa yang kayak misalnya Pak Doha ya. Pak Doha istrinya 1. Saya nanya, berapa kali istrinya Pak Doha melihat punyanya Pak Doha? Pernah nggak? Pernah melihat nggak? Pernah. Nah, sering kan? Coba dari mulainya Rasulullah, seumur hidup loh istrinya tidak pernah melihat. Karena memang dalam Islam tata krama berhubungan itu bukan kayak monyet ayam kayak di TV ya. Apa? Model-model kayak gitu. Bahkan saling melihat enggak. Makanya kita umat Islam kalau ingin punya anak yang baik, membuatnya juga dengan cara baik. Apa? Kalau Rasulullah menyontohkan dalam satu selimut, bukan langsung pakai buka semua kayak binatang gitu. Ya, sehingga istrinya Nabi pun tidak pernah melihat Nabi. Nah, kalau Anda punya istri 1 mungkin ratusan kali melihat. Bahkan mungkin diukur sama istrinya. Pak Doha, kayaknya kurang panjang sedikit. Mungkin gitu. Nah, itu masalah akhlak hadis itu. Dari hebatnya Rasulullah, jangankan orang lain, istrinya lo udah pernah melihat. Maksudnya hadis itu menjelaskan masalah itu. Oke, silakan. Apa lagi? Sudah Bang jawabnya. Udah betul itu. Mantap. Itulah Islam sejati. Satu lagi Bang. Boleh? Boleh. Ini masalah Nabi nih. Waktu Nabi Muhammad dilantik menjadi nabi, dia waktu gak dilantik, dia Tuhannya siapa Bang? Oke, mantap. Jadi Nabi Muhammad ini ajarannya tauhid. Jadi Allah itu dikenalkan oleh Abraham pertama kali. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah bersama Ismail putranya. Lalu beliau berdoa, Rabbana inni askantum min dzurriyyati biwadin ghairi dzi jar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, aku meletakkan sebagian keturunanku yaitu Ismail di sini.
lalu dia tahu Tuhan itu Allah. Lalu diteruskan Ismail putranya, lalu diteruskan Bani Jurhum, lalu diteruskan oleh Bani Huza'ah. Nah, di masa Bani Huza'ah ini kan sebelum Nabi diutus. Namanya Amr bin Luhai suku Quraisy. Dia pergi ke Syam, lalu dia melihat orang penyembah berhala. Lalu nanya, "Loh, kalian kok menyembah berhala?" "Oh iya, ini dewa kami." "Apa manfaatnya patung disembah?" "Oh, kami minta apapun dikabulkan oleh dewa-dewa ini, oleh patung ini." Akhirnya karena orang Arab dihormati, pas Amr bin Luhai pulang ke Arab diberi hadiah patung. Ditanya oleh orang Arab, ketua, apa ini?" "Ini berhalanya orang-orang di sana, di Syam sana." "Loh, masa patung disembah?" "Oh," kata mereka, meminta apapun dikabulkan. Akhirnya ada orang yang tertarik. Akhirnya mereka membuat berhala, bahkan di sekitar Ka'bah mereka buat. Akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad, Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, bersihkan lagi patung-patung itu seperti semula. Karena orang Arab ini tahu tuh kakak bisa dilihat, mereka itu pakai pelantara. Makanya ketika ditanya kepada mereka, walaupun mereka menyembah berhala, ketika ditanya, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulanna Allah." Wahai orang-orang penyembah berhala, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dan siapa yang menundukkan matahari dan bulan? Mereka jawab, Allah. Lalu kenapa kamu menyembah berhala? Liyuqarribuna ilallahi julfa. Oh, ini pelantara tahta. Kayak gitu. Sama dengan Otan. Otan, kamu tahu kan Tuhan itu Allah, kata Yesus. Ya. Dan dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Lalu kenapa kamu mentuhankan Yesus? Tahta pelantara. Menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah. Sama dengan orang Quraisy. Mereka tahu Tuhan itu Allah. Tapi mereka pakai pelantara berhala. Berarti antara orang Quraisy menyembah berhala dengan Kristen sama. Sama-sama pagan pakai pelantara. Makanya oleh Rasulullah dikembalikan lagi. Tidak bisa. Allah itu satu, qul huwallahu ahad. Kalau kamu ingin minta langsung kepada Allah, Allahus samad. Ya, karena orang pagan menganggap Tuhan punya anak. Lam yalid wa lam yulad, tidak. Dan orang-orang pagan ini Tuhan itu serupa, setara dengan makhluk, walam yakulahu kufuwan ahad. Jadi di surat Al-Ikhlas itu menyifati Allah, bahwa Allah itu satu. Dialah dat yang dituju. Tidak beranak, tidak diperanakan, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan dia. Sama seperti Yesus, Musa. Allah Tuhan itu Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Tidak bisa kamu lihat, Keluaran 33:20. Tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Ya. Yesus sama, Allah yang Esa, Markus 12:29. Tidak bisa kamu lihat, Yohanes 5:37. Tanotan, kenapa kamu mentuhankan Yesus? Pelantara tahta seperti pagan. Orang pagan kan pakai pelantara menyembah Allah. Ya seperti Kristen ini. Gitu ya. Oke. Mantap Bang Tata. Mantap. Kalau aku ini mantap. Nggak bisa aku bertanya lagi. Oke Pak Doa, di sini jangan kau memuji-muji, bagus, jawaban cermat, pintar. Tapi di komen-komen Islam yang lain itu saya ingin tanya, kau menghujat kadang-kala Pak Doa. Mana ganti-ganti, nggak mungkin lah ku tanyakan nggak logika. Ngarang itu. Bukan, kau naik komal-komal itu terus sunat terus. Di luar kau memuji. Nanti aku bertanya yang bukan-bukan, ku ganti-ganti. Itu yang malah menghujat Bang. Ini fakta ini. Aku belum mengerti di situ. Oh iyalah, sekarang kau sudah paham ya. Awas kau. Aku jumpa kau di komal-komal yang lain itu terus kau tanya ya. Pernah mendengarkan kalau nggak logika pertanyaanku kan. Bang Tata, logika kan itu kan? Aku belum tahu kan? Logika ya, kan? Ya, pertanyaan berikutnya silakan. 19 sekarang. Idama juga nggak apa-apa, kamu mau bertanya. Selamat siang. Bantu tap-tap layar teman-teman ya, bantu tap-tap layar. Selamat siang Bang. Dan di share teman-teman. Ya, Bang Idama silakan bertanya. Dikontrak oleh Ustaz Tata, Subur Hidup. Baik, aku senang banget jadi kontrakan ini. Tapi Bang Tata itu langsung mute itu gimana itu? Silakan. Kayaknya nggak siap gantian ya. Kan, gantian. Oh, saya kira nggak siap. Kan udah dikontrak aku. Oke, seumur hidup. Seumur hidup. Ya. Bang Tata, cara hidup yang kekal
Menurut Bang Tata seperti apa? Oke, biar Quran dan Bible yang menjawab. Pertama, Fusilat 30, Al-Had 14, Ibrahim 23, Al-Kahfi 107, Al-Had ayat 56, Al-Ankabut 58, Ar-Rum 15, Luqman 8, As-Sajdah 10, Asy-Syura ayat 22. Pertama, Fusilat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah. Sesungguhnya orang-orang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Lalu surat Al-Had ayat 14, Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilu sholihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar innallaha yaf'alu ma yurid. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga. Wa udkhilal ladina amanu wa amilu sholihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha biidzni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dan orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan dimasukkan ke dalam surga. Orang beriman. Ya sama seperti Yesus. Yesus, caranya masuk surga kekal di mana? Ya kamu harus mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah. Iya. Mana datanya? Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi harus mentuhankan Allah. Ya, kenapa? Karena ajaran inti para nabi memperkenalkan Tuhan itu Allah. Mana datanya? Al-Anbiya ayat 25. Ya, di sana dijelaskan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan yang aku utus, Musa, Yesus, Abraham, Isa, Yakub, Nabi Muhammad, aku perintahkan umatnya tiada Tuhan selain Allah. Makanya hukum yang utama Yesus apa? Hukum yang utama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah yang Esa. Markus 12:29. Karena itu adalah ajaran inti para nabi. Makanya ketika ada orang ingin mu'alaf, oleh Bang Juma diberi kunci. Apa itu? La ilaha illallah. Karena itu hukum yang utama itu. Gitu. Oke, pertanyaan nomor 2. Nomor 2. Ya, terserah. Menurut Anda saya tidak menjawab, tidak penting bagi saya. Silakan. Yang penting Anda bertanya. Nomor 2, silakan. Ayo. Bagaimana aku bertanya di mute terus Ya, ini sama jangan ngeyel. Langsung pertanyaan nomor 2. Iya, aku mau pertanyaan nomor 2 kan nomor 1 nggak kejawab tuh caranya gimana? Nah, ya, yang penting ada saksinya, banyak orang yang menyaksikan. Kalau menurut Iya, kamu saya tidak menjawab, tidak masalah. Makanya aku mau tanya nomor 2, Bangku. Ya, silakan. Yang nomor 2, silakan. Iya, nah. Tadi Abang katakan bahwa ayat-ayat tadi itu ada Allah yang, mohon maaf ya. Memang Allah itu ada, Bang? Ada. Kalau tidak ada, ngapain Yesus mengatakan gini? Yesus, kamu punya Tuhan. Iya, Allah Bapa. Matius 11:25. Ada di mana, Sus? Ada di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Ada berapa, Sus? 1 Markus 12:29. Makanya aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Nah, kalau tidak ada, ngapain Yesus menjawab? Ayo. Mantap. Silakan. Ya, kalau dia ada di mana, Bang? Oke, saya nanya ke Yesus juga Al-Quran. Dalam Al-Quran, Al-Hadid ayat 4, Toha ayat 5, Qaf ayat 16, Al-Baqarah 189. Pertama, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di aras. Toha ayat 5, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Dan Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku dekat. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yesus, Tuhanmu di mana? Ada pada diri saya. Kadang-kadang oleh Bapakku yang di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Jadi Yesus jawab seperti Al-Quran. Ya, kadang-kadang oleh Bapa yang diam pada diri saya. Sama dengan Al-Quran. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Kadang-kadang Yesus mengatakan oleh Bapakku yang di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Sama dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Berarti yang benar mana? Yang benar Allah itu dekat. Mana datanya? Al-Baqarah 189. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku dekat.
Gitu. Oke, pertanyaan nomor 3. Nggak kejawab juga ya. Nah, ada Kalau di aras itu pertanyaan nomor 3, ada usah diarah. Pertanyaan nomor 3. Nomor 3, lanjut. ya nomor 3 tadi saya ini pertanyaan. Aras itu di mana, Bang? Oke, aras itu ciptaannya Allah, ya, yang terbesar. Karena untuk apa Allah menciptakan aras? Izharon liqudratihi, untuk menunjukkan kuasanya, bahwa makhluk terbesar ciptaannya Allah itu aras. Gitu. Ya, jadi aras itu Di bawah sudah Ustaz. Gimana? Di aras di bawah sudah tadi. Udah ada orangnya. Kabur dia, kabur. Arasnya kabur. Nah, harusnya kabur. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Lanjut. Aku nyimak. Belum apa-apa udah katanya udah dikontrak bertahan. Gak ada yang Mana? Kau jatuh sendiri. Kau jatuh sendiri, gak ada. Ah, ya udah, berarti saya lanjut Abang. Ya, pertanyaan ke Jadi di aras itu tempat yang besar itu di mana, Bang? Tempat yang besar itu, Bang. Oke, jadi gini, kita gak tahu, yang penting gini, ada langit, ada bumi, dan aras itu termasuk bagian dari ciptaannya. Ya, karena yang kita ketahukan terbatas, kayak planet Jupiter, Plato, apalah itu nama-nama, itu bagian dari ciptaan. Sebenarnya makhluk yang terbesar bukan itu, aras. Bahkan antara langit kedua dengan yang pertama, bagaikan apa? Ibaratkan langit pertama itu cincin, langit yang kedua bagaikan lautan pasir luasnya. Sedangkan langit yang pertama seperti cincin besarnya dibandingkan dengan langit yang nomor 2. Jadi cuma kayak gitu Allah menjelaskan aras itu. Baik, Abangku, aku sudah dengar. Kata Abang tadi aras itu adalah bagian dari ciptaannya. Terus Abang katakan Allahnya Abang itu ada di situ. Dia bisa ditinggal. Tunggu. Saya bilang tadi, Yesus dan Al-Quran mengatakan, kadang-kadang mengatakan di atas kata Yesus Tuhannya. Matius 18, 19, Matius 23 ayat 9. Sama seperti Al-Quran, Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa. Tapi kadang-kadang Yesus mengatakan oleh Bapa yang diam pada diri saya. Berarti sama dengan Toha ayat 5. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Maka kalau ditanya, Yesus dan tahta, Yesus dan tahta, kalian berdua jawab ya, yang benar di mana? Yang benar, Allah itu tidak butuh tempat. Karena Allah itu sudah meliputi segala sesuatu. Sehingga memberitahu kepada Nabi Muhammad, apakah Allah memberitahu tempatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku di aras. Enggak gitu. Fa inni qarib, katakan aku ini dekat. Berarti kata-kata Yesus Allah pada diri saya, dalam diri saya atau di langit, itu bukan tempat. Yang benar itu Allah itu tidak butuh tempat. Makanya Yesus bingung, kadang-kadang mengatakan oleh Bapa yang diam pada diri saya, kadang-kadang oleh Bapakku yang di langit. Lalu mana yang benar? Yang benar Allah tidak butuh tempat. Intinya Allah itu dekat. Al-Baqarah 189. Oke, pertanyaan nomor 5, ayo. Kan tadi pertanyaanku, apakah Abang punya... Pertanyaan nomor 5, Bang. Silakan. Kalau disuruh bertanya. Seumur hidup itu. Berlaku itu, ya. Jangan ngeyel. Udah ada data kok. Nanti ditanya balik mencret nanti. Silakan, Wira. Selamat siang, Bang Tahta, sehat. Selamat siang, sehat. Silakan. Sehat, syukurlah. Aku disuruh bertanya ya. Iya, kalau tidak tanya dikit. Oh iya. Gini Bang, kalau menurut Anda semua isi Al-Quran itu firman yang langsung dari Allah, betul nggak Bang? Betul, dari Allah melalui malaikat. Sebagaimana perjanjian lama, perjanjian baru pakai malaikat. Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarik 6:18. Makanya Taurat juga pakai malaikat. Keluaran 3 ayat 2, KPR 7, 30, 38, 53. Kamu menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat, kan gitu? Oke, silakan. Apa lagi?
Kenapa di-kick lagi, Bang? Silakan bertanya kalian berdua. Kalian Ya, berdua saya gantian. tanya, saya tanya lagi, Bang. Saya tanya lagi. Silakan. Langsung. Bagi Dama dulu. Iya, Bang. Silakan. Loh, kenapa kau hilang lagi? Ayo nanti kalian bertanya sekiranya otak kalian itu kosong, tidak ada pertanyaan sama sekali. Udah, ayo. Keluar temanku, kenapa? Ya silakan gantian. Oh gitu. Ini Bang Tahta, tolong kami diajarin, dipahamin ke kami. Itu ada tertulis di surah 26 ayat 205. Kenapa? Surah 26 surah nomor 26 ayat 205, Bang. Kenapa? Coba bacakan, Bang. Aku nggak paham. Surat 26 ayat 205. Bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup berupa tahun? Mas, apa yang mau ditanyakan? Kalaulah itu perkataan beliau sang sumber, kenapa ada di situ ada seperti tanya jawab dengan 3 objek? Allah satu, mu satu, mereka satu. Coba agak jelaskan dulu. Ini tuh kan kain perkataan ada percakapan 3 orang. Nah, ini kan menceritakan orang-orang kafir di ayat sebelumnya. Bukankah mereka yang meminta agar azab kami dipercepat? Jadi gitu. Orang-orang Arab, orang-orang kafir ini gini. Wahai Muhammad, kalau memang agamamu benar, agamaku kalah, kenapa tidak diadab sekarang aja? Nah, maka di ayat setelahnya, maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup berupa tahun? Maksudnya apa? Maka bagaimana pendapatmu, bagaimana menurutmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun? Maksudnya gini, misalnya ya, Koera ini oleh Allah diberi umur 50 tahun. Lalu ketika Koera ini umur 40, dia mengatakan gini, Tahta, kalau memang Tuhanmu benar, kenapa saya tidak diadab sekarang saja? Oh enggak, Allah ingin menetapkan kamu umurnya 50 tahun. Jadi, walaupun kamu itu sekarang minta diazab, ya tidak. Karena kamu ditetapkan memang umur kamu itu belum saatnya. Nah, kalau kamu tidak bertobat sampai umur 50 tahun, baru kamu akan diadab pada masanya, pada waktunya. Maksudnya gitu ayat itu. Jadi tidak bisa kita mengatakan, kan kadang-kadang ada kan orang Kristen, wahai orang Islam, kalau memang Allahmu benar, kalau memang Allahmu benar, silakan saya disiksa sekarang, azab saya, matikan saya. Ya percuma ngomong kayak gitu. Karena maunya Allah, mereka sudah ditetapkan umurnya. Kalau belum saatnya, percuma kalian teriak-teriak, mana Allahmu Tahta, azab saya sekarang, kalau memang Allahmu benar. Nah, ucapan kayak gitu tuh seperti ucapan orang Quraisy di ayat ini, percuma. Gitu maksudnya. Oke, silakan. Pertanyaan nomor 5. Aduh, silakan Dama, gantian dulu. Kita masih ngopi Kuwira itu. Aku lagi, Bang. Nanti aku di-kick, Bang, kalau aku nanya, Bang. Oh, tidak, saya enggak, Anda harus minimal 100 pertanyaan. Silakan. Pertanyaan ke berapa, Bang? 25 ya? Iya, Bang. Orang nanya kan bukan ngeyel, Bang. Iya, silakan. Jawab yang ngeyel biasanya. Langsung, enggak usah curhat, mau duhur saya habis ini, cepat. Oh, ya, Bang, ya, Bang. Jangan sampai terlambat, Bang, zuhurnya, Bang. Iya, silakan. Baik, abangku. Katanya kan Tuhannya Abang itu bisa berkata-kata atau berfirman. Betul. Terus? Kalau dia berfirman, bagaimana dia bisa berfirman? Dengan pakai apa dia berfirman? Oke, Asura ayat 25. Asura ayat 51. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya bi idzni. Tidaklah Allah berkata-kata dengan manusia utusan kecuali dengan tiga cara. Pertama dengan wahyu, seperti Ibrahim mimpi, wahai Abraham, sembelihlah putramu, itu wahyu. Au min wara'in hijab, atau di belakang tabir sebagaimana kepada Musa. Au yursila rasulan fa uhiya bi idzni, atau melalui malaikat sebagaimana Musa kadang-kadang pakai malaikat. Mana datanya? Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan berfirman,
KPR 738, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jamaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. KPR 73 ayat 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. KPR 7 ayat 30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepada Musa malaikat berfirman. Jadi Tuhan berfirman pakai malaikat. Nabi Muhammad, malaikat. Mana datanya? An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Apa yang aku sampaikan ini wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat. Berarti sama. Abraham malaikat. Mana datanya? Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Kejadian 22 ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit. Sama. Gitu. Oke. Dikit lagi dia. Waduh, kayaknya bukan dikit. Itu turun sendiri itu. Oh, ya. Jadi gini, Bang, ya. Itu yang saya sampaikan tadi, saya kan bertanya kalau kurang paham kan boleh. Abang kan suhunya, wajar Adinda bertanya kepada Abang Anda ya. Di surah 26 ayat 25, kalau kata-kata bagaimana pendapatmu, berarti saya mengatakan kepada Bang Tahta, berarti kita berdua ada dua komunikasi kan, Bang? Betul enggak? Oke, gini Bang, gini. Jangan diulang-ulang, gini loh. Orang-orang kafir Arab ini, mereka ini namanya manusia kan oleh Allah sudah ditetapkan umurnya. Misalnya 50, 40. Jadi kalau belum meninggal, belum saatnya. Jadi tidak usahlah. Silakan matikan aku, azab aku sekarang. Loh, wong mereka diberi umur oleh Allah sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, makanya ayat itu menceritakan Rasulullah menerima wahyu di situ untuk menyampaikan bahwasanya walaupun mereka minta diazab saat ini, nah Allah tidak mau mengazabnya. Walaupun mereka teriak-teriak, wahai Muhammad, kata mereka orang kafir, kalau memang Tuhanmu itu benar, silakan dong azab saya sekarang. Ayo cepat. Nah padahal Allah sudah menentukan umurnya. Misalnya 50 tahun, ya 50 tahun. Nanti walaupun tidak minta, kalau sudah saatnya, mereka akan mati sendiri ya diazab oleh Allah. Tidak usah minta dipercepat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ya, umur itu kalau sudah waktunya ya tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nah kayak gitu kan kalau dalam Al-Quran gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan nomor 11, ayo. Baik, berarti di sini Bang, bertanya lagi, tidak usah bersini. Udah jelas, orang-orang paham itu. Ya, sekarang pertanyaan nomor 11, silakan. Cakap di sini Allah dengan Muhammad kan, Bang? Aduh, jangan ngeyel, kalian ini sudah dikasih tahu. Tanya yang banyak. Kalau nanti ayat itu diputar-putar terus, padahal sudah ku jawab, nanti kalian dapat pertanyaan sedikit. Saya pinginnya yang banyak. Oke, sekarang Idama, silakan. Pertanyaan keberapa, Bang? Sekarang, Bang. Bang Hos, aku nanya langsung di kick lagi sama Momon. Pertanyaan ke 713 ini saya catat ini. Iya, itu tadi pagi ya. Iya, silakan Ustaz, lanjut. Silakan, Idama. Apa lagi? Ya, itu Momot jangan mute ya, jangan di kick dulu. Saya tanya lagi, Bang. Mohon izin, Bang. Mohon izin nih. Tadi katanya ada tiga cara kalau Tuhannya Abang itu berfirman lewat mimpi, tadi ya satu ya. Terus lewat malaikat. Iya, lewat malaikat sama tirai itu tadi ya. Terus waktu dia menyampaikan itu pakai mulut kah? Oke, saya jawab pakai Quran dan Bible. Jadi Allah itu Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Terus Allah tidak serupa dengan apapun. Dalam perjanjian lama, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Tidak, misalnya gini. Allah itu berkata-kata. Manusia berkata-kata. Apakah sama? Tidak juga. Karena perkataan Allah tidak butuh mulut. Kalau saya bicara, karena dikasih mulut oleh Allah. Saya hidup, Allah hidup. Tapi hidupnya saya karena diberi roh oleh Allah. Sedangkan Allah tidak butuh roh.
Dan hidupnya Allah kekal. Hidup saya tidak kekal. Saya melihat, Allah melihat. Cuma melihatnya saya terbatas. Penglihatan Allah tidak terbatas. Yang kedua, penglihatan saya karena diberi mata. Allah tidak butuh mata. Jadi Bang, bukan berarti ketika Allah melihat, Allah berbicara, bukan berarti Allah punya mata, punya mulut. Tidak. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Begitu. Mana datanya? Asyura ayat 11, Keluaran 9:14, Yesaya 48:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Oke, pertanyaan nomor selanjutnya. 730. Bang, bagaimana mungkin suaranya terdengar kalau nggak ada mulut yang berbicara? Oke, Bang. Bang, kalau Anda dengerin HP, nyanyi-nyanyi lagu, kok ada suara? Padahal HP tidak punya mulut. HP saja bisa, kenapa Tuhan nggak bisa? HP punya speaker, Bang. Tapi ada mulut nggak? Oke, ketika ngomong ada mulut nggak? Speaker, Bang, ada speaker namanya. Ya makanya, apakah Allah juga butuh mulut? Makanya itu kok bisa bersuara, Bang. Makanya, sudah jangan mangka-mangkanya. Kamu kok heran ke Allah berkata-kata ada usah mulut. Uang HP bisa suara ada punya mulut. Bang Tata tidak tahu kalau kata Yesus bilang Tuhan itu punya mulut. Pertanyaan selanjutnya, datanya jelas Quran dan Bible tadi. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Menurut Bang Tata, Yesus pernah bilang nggak? Nah, itu nanti ngomong dikit, padahal enggak. 760 sekarang. Hanya Bang Tata. Ya, silakan. Aku sekarang. Oke lah, yang tadi saya lewatkan saja. Ini saya pernah membaca Abang ya. Coba Abang jelaskan ya, semua Quran Abang yang menjelaskan, bukan kami. Kami cuma baca terjemahan. Di surah Al-Hijr 18, Bang. Kira-kira maknanya apa tuh, Bang? Kok bisa jin itu dikejar-kejar bintang? Maksudnya di mana? Ayat berapa? Al-Hijr ayat 18, Bang. Bukan ayat 6 ya, aku 18. Iya. Terus yang ditanyakan, dikejar-kejar bintang maksudnya apa? Jelaskan ke kami, Bang. Oke. Jadi gini. Di langit ya ada catatan-catatan. Ketetapan saya ada. Dan ini nanti ada namanya jin ifrit. Ingin mengetahui catatan-catatan itu. Makanya gini, akan tetapi setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar, yang menyadapnya, maka ia pasti dikejar oleh semburan api yang terang. Ya, yakni bintang yang menyala terang dan dapat membakar atau menembus atau membuatnya cacat. Jadi gini, catatan-catatan ini misalnya nasibnya tahta kayak apa, ini ada. Ya. Nah, nanti setan ini akan mencuri catatan itu. Bagaimana seseorang misalnya Baal misalnya. Nah, ternyata oleh Allah dijaga. Setiap jin ifrit ini mau mencuri, langsung dilempar dengan meteor-meteor dari bintang api. Akhirnya mereka ini ibaratkan gini, ada museum ya. Hal-hal yang penting. Tentu saja kan dijaga, takut ada orang yang mau mencuri. Ya, kayak gitu. Makanya dalam Islam itu jin ifrit namanya. Yang ingin mencari berita-berita. Ya. Iya. Tapi bintang itu kan raksasa, Bang, setara matahari. Bukan. Saya baca dalam tafsirnya. Kan ada di ayat yang lain kan. Allah malaikat tafsir atau iya, tenang dulu, sabar. Makanya di ayat lain kan ada kan, Allah menciptakan bintang untuk melempar setan. Baca tafsirannya, maksudnya meteor-meteor yang dari bintang. Ya, bukan bintangnya yang dibuat melempar. Itu. Makanya kalau ingin paham Quran itu harus tahu nahu, syarah, balaghah, ilmu bade, bayan, ma'ani, ilmu lugat, tafsir, asbabun nuzul, supaya kita tidak sembarangan mengartikan tafsir. Jadi di situ bukan bintangnya yang dibuat lempar, meteor-meteor yang dari bintang yang dibuat untuk melempar setan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bang, meteor tidak sama dengan bintang. Pertanyaan selanjutnya. Silakan. Aku jawab. Ke nomor 3, pertanyaan saya, Bang. Ya, tolong dijawab dulu. Di surah 11 122, Bang. Baca dulu. Sebentar ya, terjemahan, Bang, mau aku baca. Iya terjemahannya kan kamu. 11 ayat berapa? 122. Terus. 122. Abang yang baca, saya kurang
paham. Ya, artinya saja nanti saya nanti. Oke. Dan sesungguhnya kami pun menunggu. Kok Allah kalian bisa menunggu? Apa itu maksudnya? Maksudnya apa itu menunggu? Dan Lagi ada tunggulah tengah jalan. akibat. Inilah kok asik tafsir repot sendiri nih. Padahal ini Ya, perkataan jadi Allah gini. nih. Dan Anda katakanlah itu udah melanggar hadis Muslim 3004. Ada telah berlebih. Oke. Jadi gini, di ayat sebelumnya kan ini menceritakan orang-orang yang kafir kan. Ya, dari ayat 121. Wa kullil ladzina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna amilun. Dan katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang tidak beriman. Apa? Mereka kan menolak Nabi terus. Apapun yang dikatakan Nabi tidak mau beriman, kafir mereka. Ya, katakanlah kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu. Kami pun benar-benar akan berbuat. Maksudnya apa? Ya, di situ sesungguhnya kami pun berbuat pula sesuai dengan keadaan kami. Ungkapan ini dimaksud sebagai ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman. Lalu di ayat setelahnya, dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu. Maksudnya apa? Orang ini kalau berbuat baik, maka kerjakanlah. Wa amilu solihati analahum jannah. Maka yang kita tunggu nanti, ya surga. Tapi bagi orang tidak beriman, ya tunggulah. Allah juga menunggu dengan apa? Balasannya. Gitu loh. Jadi kita ini, di dunia ini, para nabi hanya menyampaikan. Wa basyiril ladina amanu wa amilu solihat. Tugas para nabi, rusulah mubasyirin wa mundirin. Para nabi itu hanya menyampaikan berita gembira dan peringatan. Kalau berita gembiranya apa? Kalau kita taat, ya surga menunggu. Kalau kita dan ancaman, maksudnya kalau kita tidak taat kepada Allah, kepada Rasulnya, maka tunggulah nanti siksaannya. Jadi berbuatlah kamu di dunia, silakan. Kalau kamu tidak mau beriman, ya apa resikonya? Ya neraka siksaan. Tapi kalau kamu taat kepada Allah, ya ditunggu juga. Apa balasannya? Wa basyiril ladina amanu. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Berarti kabar gembiranya akan ditunggu nanti di akhirat surga. Nah, cuma gitu masalah itu ya. Oke. Jadi jelas di sini perkataan Allah ya, dan tunggulah sesungguhnya kami pun menunggu. Berarti Allah kalian menunggu kan? Ini kan perkataan Allah ini. Nah iya kan, semua manusia kan nanti di akhirat pasti kan mereka menerima balasan kan. Misalnya Bapak Presiden memberi hukuman, ya kan nanti ketika persidangan, apa kata Presiden? Ya tunggulah kalau kalian macam-macam di negara ini. Ternyata macam-macam beneran. Apa kata Presiden? Silakan kalian lakukan apa saja. Ya, aku akan menunggumu. Apa? Ya di sel kan gitu. Ya maksudnya gitu di situ ya. Nah terus. Baik. Nomor 3. Pertanyaan berikutnya. Ya, nomor 3. Ya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan sabar dulu. Pertanyaan ke 793 sekarang Ustaz. Baik. Tapi aku kan baru 3, Bang. Nah, jadi yang tiganya kamu. Jelaskan Makanya 793. Yang tiganya kamu tadi. Ya lanjut. Ya siap. Bang Ustadz Hatta, jelaskan kepada kami makna Al-Hijr ayat 64, Bang. Baca. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada Muhammad. Itu coba jelaskan dulu. Saya takut saya salah baca. Ayat berapa? Waduh, katanya khatam. Iya, kita pun berapa di ayatnya? khatam. Surah Al-Hijr. Enggak tahu bacanya gimana bacanya? Kamu artikan gimana? Sorry, An-Nahl surat 16. Surat An-Nahl surat nomor 16 ayat 64, Bang. Saya salah ngomong tadi, bukan Al-Hijr. Makanya kamu. Iya. Baca dulu. Oh ya. Terjemahannya itu sedikit aja Abang jelaskan ya, Abang sambil lihat lah. Takut saya salah. Di ayat berapa? Kami tidak di ayat 64, Bang. 64. Itu pernah saya baca. Coba gimana bacanya? Ya. Kami tidak menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Coba jelaskan. Saya kurang paham ini. Abang menjelaskan supaya yang di bawah nggak salah dengar. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Muhammad
Alkitab, yaitu Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, yaitu tentang perkara agama, dan menjadi petunjuk, ya, dan rahmat bagi kaum yang beriman kepada Al-Quran itu. Terus yang nggak dipaham apanya? Kalau sepintas terjemahan kok agak lucu ya. Kok bisa Allah itu tidak menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada Muhammad? Enggak, itu sama dengan gini. Misalnya ya, saya Bang Juma ini buka komal. Lalu saya minta naik. Api naik dong, anak-anak saya naik dong untuk menggantikan saya. Tiba-tiba saya naik, cuma diem. Apa kata Bang Juma? Tidaklah aku menaikkan kamu tahta kecuali untuk dialog, bukan untuk diem. Sama dengan ini. Ya, Al-Quran itu diturunkan, ya, dan kami tidak menurunkan kepada Muhammad Alkitab ini, Al-Quran, melainkan agar kamu dapat menjelaskan. Ibaratkan gini, kata Bang Juma, dan tidaklah aku menaikkan kamu tahta kekomal saya ini, melainkan untuk dialog. Karena saya diam melulu. Saya dinaikkan, kok diem? Nah, aku kamu tahta kecuali dialog, malah diem. Nah, ibaratkan gitu, paham nggak? Sama dengan gini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus Muhammad kecuali memberi rahmat kepada seluruh alam. Berarti tujuan Nabi Muhammad diutus memberi rahmat. Gitu, mantap. Silakan. Baik. Pertanyaan 104. Pertanyaan 104 Ustadz ya. Sorry, 804. Biar yang lain nanti bisa tinggal terakhir lah ini. Aku cuma 4 aja sama Ustadz. Ya, aku baik dengan Bang Ustadz nih. Surah Al-Jumar nomor 4 Bang. Ini terjemahannya. Tapi Abang koreksi nanti. Seandainya Allah hendak mengambil anak, pasti akan memilih Yesus. Kehendak dari apa yang diciptakan. Di mana dari ada Yesus? Waduh, kira parah kau itu. Isa itu kan huruf besar itu. Enggak. Jangan gini kamu. Milih anak, berarti kan Yesus anaknya. Isa bukan, Nabi dia. Maka saya bilang Yesus. User itu, waduh, kau itu parah kau itu. Loh, pasti kan cari anak dia. Seandainya Allah hendak mengambil anak, ya, mengambil anak loh, pasti akan memilih ya Yesus, kan dia huruf besar kan Yesus kan ada Yesus. Mana sih? Waduh, huruf besar itu loh. Kafir Quraisy yang nyembah berhala itu. Kok bisa kafir Quraisy hubungan dengan kitab Anda gimana sih? Ini kan dari langit ini ceritanya nih. Ada campur aduk dengan Quraisy nggak tahu dengan kasus ini. Makanya dibilang karena banyak Nabi ngomong kena di Al-Hijr 6. Gila kawal usaha itu kan, mana itu kan. Waduh, kau itu. Dengar dulu, kalian kok udah kayak skakmat semua nih. Ada hampir 2 kilo nih, pada hampir 3 kilo ke skakmat. Bang Juma aja lihat aja sendiri ya, malu dia. Jadi Bang beliau lagi beraktivitas. Seandainya Gini, tunggu. Jadi dulu orang ajaran dewa-dewa itu kan dewa punya anak. Kayak karena putra dewa Surya. Bahkan kalau orang Yunani, Hercules itu putra dewa Zeus. Lalu orang-orang kafir kepada Allah juga menuduh kayak punya anak gitu. Padahal makanya surat Al-Ikhlas itu menolak anggapan mereka. Lam yalid wa lam yulad. Makanya orang Arab ini mengatakan Tuhan itu punya anak. Malaikat itu anaknya Allah, kata orang pagan. Makanya turun ayat Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, termasuk di ayat ini kan tuduhan kan. Tuduhan mereka Allah punya anak. Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak seperti apa yang mereka katakan, yaitu sebagaimana yang oleh firman-Nya apa? Tuhan yang Maha Pengasih ya telah mengambil mempunyai anak. Seperti Al-Anbiya ayat 26. Kan orang-orang kafir menuduh Allah itu punya anak. Seperti Al-Anbiya 26. Tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya, bukan yang seperti yang dituduhkan itu. Di antara ciptaan-ciptaan yang diciptakannya untuk dijadikannya anak, andaikan Allah memang mau, ya, sebagaimana tuduhan mereka. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala amma yasifun.
Dan Allah maha suci dari yang apa mereka sifati. Jadi ayat-ayat seperti ini justru menolak ajaran pagan yang menganggap Allah itu punya anak. Seperti orang Kristen mengatakan Isa anak Allah, Uzair anak Allah, atau Hercules putra dewa Zeus. Itu kan ajaran pagan semua. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Dan Allah maha suci dari tuduhan-tuduhan kayak gitu. Yang benar apa? Allah itu lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena Allah itu bukan makhluk. Tidak seperti tuduhan orang-orang pagan kayak Kristen atau orang-orang India, orang Yunani. Nah, kayak gitu itu ya. Itu penolakan sebenarnya ayat ini. Oke. Di kami kan dalil ada. Yohanes 3:16 jelas itu disebutkan. Di sini pun jelas sebutkan Az-Zumar ayat 4. Seandainya Allah menghendaki mengambil seorang anak, dia pasti memilih siapa? Ya anaknya itu yang huruf besar D. Dia. Berarti Yesus dong. Ya enggak. Karena gini. Di situ justru ayat itu menolak. Kan mereka ini menganggap bahkan Latau Zamanat ya, Baal gitu. Anaknya Allah. Anaknya Allah kata orang Arab. Nah, ini kan sangat konyol. Bahkan malaikat itu bahkan Allah punya anak perempuan katanya, kata orang Quraisy itu. Akhirnya ayat-ayat seperti ini menolak. Makanya dikuatkan dengan ayat yang lain. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari sifat-sifat yang mereka tuduhkan itu. Lalu yang benar gimana Tata? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bukan makhluk. Ya, kayak gitu. Kalau makhluk kan memang punya anak, punya istri. Loh, Allah bukan makhluk. Ya, di dalam Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Asyura ayat 11. Allah bukan makhluk. Gitu. Jadi ayat ini meluruskan tuduhan orang-orang yang menganggap Allah punya anak gitu loh. Oke. Saya dapat kesimpulan Bang, pendapat saya sih, Anda seolah-olah menjelaskan ke saya perkataan orang nih Bang. Kayak gini lah contohnya, yang terakhir Al-Jumat ayat 4. Abang seolah-olah ada orang Quraisy di sini, nggak ada, orang di sendiri yang ngomong kepada Muhammad gimana. Tapi udahlah, saya terima pernyataan Anda, semua ngambang, padahal nggak boleh. Ini murni perkataan Allah. Tapi Anda bilang kait-kaitkan orang Quraisy, nggak ada nyambung gitu loh. Selalu bercerita. Memang ini tujuan orang-orang kafir yang menganggap Allah punya anak. Gimana sih? Wong Latau Zamanat saja dianggap anaknya Allah oleh orang-orang Quraisy itu. Bahkan Allah punya anak perempuan kata mereka. Ya, ibaratkan pagan. Orang pagan kan gitu, kayak Kristen. Ya, Yesus anak Allah kan gitu. Padahal anak Allah dalam Bible itu sebenarnya sebutan bagi manusia pilihan. Suatu contoh, orang Sriwil disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Karena saat itu orang Sriwil umat pilihan. Salomo anakku. 2 Samuel 7 ayat 8. Orang yang bawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8 ayat 14. Jadi anak Allah itu bukan berarti anak beneran. Itu cuma sebutan. Oke, sekarang Bang Kondom. Silakan. Baik, siang Bang. Dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya, tetapi disebut anak Allah itu datang dari Allah. Jadi Yesus itu disebut anak Allah, dia datang dari Allah, keluar dari Allah. Seperti Yesus katakan, aku datang dari atas, aku datang dari Bapa. Oke, sudah. Sementara Jangan panjang-panjang, akan saya jawab, akan saya bantah pakai 5 ayat. Jadi yang bukan dari dunia bukan hanya Yesus. Di dalam Yohanes 17:14, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4, mereka berasal dari Allah anak-anakku, mereka. Dan lalu di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 13, mereka di dalam Allah anak-anakku. Jadi Bang, sama saja. Kalau Anda mentuhankan Yesus gara-gara berasal dari Allah, bukan dari dunia, berarti mereka juga Tuhan dong. Kan mereka juga berasal dari Allah. Mereka juga bukan dari dunia. Mereka berasal dari Allah. Mereka di dalam Allah. Bahkan mereka satu dengan Allah. Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 14:20.
Ya, jadi mudah Bang Kondom kalau cuma ayat itu. Kamu pakai satu ayat, saya bisa puluhan ayat. Ya, oke, silakan. Saya ini dulu ya. Pertanyaan ini yang sebentar Bang Kindam. Ini pertanyaan ini yang 1324. 1324 lanjut. Kamu punya legitimasi apa untuk menjelaskan Alkitab kepada kami, kepada saya? Karena kami ini lebih paham Bible kami lebih paham Bible daripada Kristen. Quranmu sendiri kau nggak paham, kau jelaskan Alkitab Sekarang gini aja. kami. Oke, sekarang yang paham Quran dan Bible Oke, sebentar. Saya tantang, ayo Sebentar saya tanya Anda. Oke, baik, saya tantang Anda juga ya. Oke, begini. Menurut Anda yang paham Bible Kristen apa Islam? Ayo saya tantang dialog, gimana? Kamu banyak bicara dari tadi. Saya baru mau bicara, kau sudah potong-potong. Ya, silakan. Moderator, fair dong. Oke, saya mau Iya, tanya. silakan, Bang Kondom. Ibrahim, oke, Ibrahim itu siapa? Ibrahim itu siapa? Ibrahim itu nabi. Iya, siapa? Nabi siapa? Dari mana dia? Ya dia diutus untuk umatnya. Kan dia orang Irak. Oke, Jadi untuk gini, umatnya. ini tak kasih Baik. data dulu. Ya, Ismail seorang nabi, Maryam ayat 54. Isa Yakub nabi, Maryam 49. Ibrahim nabi, Maryam 41. Musa nabi, Maryam 51. Isa juga nabi, Maryam 30. Dan diutus untuk umatnya. Nah, dia kan orang Babilonia kan, Irak. Ya itulah umatnya di situ untuk kaumnya. Nah, terus silakan. Iya, Ibrahim itu merujuk kepada siapa? Apakah Abraham atau siapa? Ya, Yang Nabi jelas, Ibrahim. karena Yahudi tidak kenal Ibrahim, Kristen juga nggak kenal Gila, lo Ibrahim. ya bukan orang Yahudi, Ibrahim apa sih? Lah iya, Oh, itu kan betul. cikal bakal. Oh, itu kakek buyutnya Yahudi. Iya, orang sendiri. Apakah Yahudi mengenal? Pertanyaannya. Sekarang dalam Islam, Nabi Ibrahim itu punya dua putra, Ismail dan Ishak. Menurut Wahyudi, Abraham punya berapa putra? Coba jelaskan ke saya. Dalam Islam, Ibrahim itu punya dua putra, Ismail dan Ishak. Oke, baik. Saya jelaskan ya. Jangan Enggak, mute jawab ya. dulu. Menurut Wahyudi, Baik, Abraham punya ya. putra berapa? Abraham. Jangan lari. Abraham itu Tunggu, jangan lari. Menurut Wahyudi dan Kristen, Abraham itu punya berapa putra? Namanya siapa? Silakan. Silakan. udah kau naik aja ke rumah saya nggak akan kick mute kamu. Jangan Kamu di sana. Nggak usah nangis, silakan. Jangan, karena ini di rumah kalian, jadi kalian bebas kick dan mute. Kamu itu mau melarikan Saya diri. tantang kamu. Sesuai jawab. Saya tantang kamu. Bisa nggak? Saya tantang kamu. Saya tantang kamu. Oke. Mentalnya dua anak, satu dari Allah, satu dari dunia, yaitu setan, si Ismail. Itu. Jadi satu anak perjanjian namanya Isa. Dah. Yang kedua, kalau debat dengan tahta pakai data, di mana datanya Nabi Ibrahim punya dua putra, yang satu setan, yang satu bukan. Di mana datanya? Silakan. Pakai data. Bang, pakai data. Kami Islam lebih paham Bible. Pakai data, silakan. Ini yang bertanya ini sebelah udah di ini kakinya ini. kamu gak ada perhambahan dari Waduh, ini padahal di Yahudi perjanjian lama nggak seperti itu. Waduh. perjanjian, anak perjanjian. Pakai data, Bang. Katanya dari iblis. Pakai data, silakan. Yuti kalah dia. Pakai data. Waduh. Makanya Ishak adalah perjanjian yang sudah. Nggak usah narasi. Anda tidak punya data. Sekarang gini aja, saya tantang Anda apa tema Bible yang Anda kuasai. Ayo, saya tantang. Ya, anak perhamba. Aduh. Makanya dikatakan. Nggak usah nangis. Langsung aja dialog dengan saya. Ayo, dialog. Makanya dikatakan sebentar dulu. Makanya Ishak disebut seperti bintang di langit. Nah, kamu jilat pantatnya pendeta itu. Nanti muncul anak istri pertamanya Abraham, incest nanti. Kasihan Otan ini.
Bible tidak paham, disuruh bertanya tidak bisa. Apa yang mereka bisa itu apa? Makan babi bang, Ustadz, makan babi ya bisa Rupanya dia. istri sah. Enggak, Baji. Orang Kristen itu sudah di ini doktrin. Kalau Nabi Ismail itu bukan anak sahnya katanya. Parah kan? Ya lanjut dulu ya. Lanjut ini mak. Saya mau sholat dulu. Bang Baal, monitor Baal. Bang Baal, B2 itu haram kan? B2 itu haram kan? Haram lah. Oke, kalau dalam keadaan emergensi darurat boleh juga kan? Ya. Oke, pertanyaannya apa yang menimbakan dari Oten? Jadi siapa lebih bernilai, Oten atau B2? Nah, bermanfaat. Benar sekali, ini aku suka ini tepuk tangan, tepat. Naik lagi si Dama. Waris tongkat malampir ada. Mana ada Idama? Itu di bawah Idama. Itu Bobken. Idama, silakan bertanya Idama. Saudara Bang Bal. Aku diturunin Bang Wan. Kumat penyakitnya. Turunin kau itu sendiri. Internetmu itu. Bang Wan, nanti aja Bang Wan di roomnya si apa aja kita nanti siapa namanya si Munte Kaipang biasa room kita. Room kita apa lagi nih? Nah, silakan bertanya kalau mau tanya. Bob Chen. Buka mute Bob Chen. Ya, oh, Bob Chen. Apa Om? Kapan kau mati, Bob? Iya Pak Om. Lu panggil saya apa Om? Kapan kau mati? Kau kan pewaris tongkat mak lampir. Di Malaysia nggak ada malampir. Jangan klaim kau. Di Malaysia nggak ada malampir. Iya, justru masih ada malampir. Di sana tempatnya malampir, itu malampir. Bahlul. Malampir milik Indo ya, nggak boleh diklaim ya. Iya, berarti kayak malampir. Iya, itu milik Indo. Kalau di Malaysia itu Pinipin dan Karos. Udah apa kamu tanya? Sana Bang Bal itu. Ini ada Teddy Surya ini. Ya, biar saya jelaskan ya, biar paham kalian. Nah, Ismail ini disebut seperti pasir di lautan. Bayangkan, pasir di lautan. Itulah keturunan Ismail. Sedang Coba pasir di lautannya itu artinya apa? sebentar dulu. Coba di kejadian berapa itu? Sudah jelas bahwa Ismail akan dijadikan sebagai bangsa-bangsa besar. Bangsa mana itu sekarang? Yuk. Sebentar dulu biar saya jelaskan. Iya, jelaskan dulu. Yang dimaksud dengan bangsa besar sekarang di mana? Jawab dulu. Kalian. Jawab dulu. Tunggu sebentar. Iya, makanya jawab dulu. Ismail itu oleh perjanjian kekal itu akan dijadikan sebagai bangsa yang besar. Sekarang bangsa mana itu yang besar itu? Keturunannya itu. Yuk, jawab dulu. Bukan hanya satu suku ya, tapi bangsa yang besar. Gimana? Bangsa yang besar yang menguasai dunia itu siapa? Yuk. Sebentar dulu. Ayo. Di Galatia. Ya, jawab dulu. Yang kemudian keturunannya itu akan menguasai bangsa yang besar. Urma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, silakan jawab dulu. Jawab dulu. Untuk Ismail akan dijadikan keturunannya bangsa-bangsa yang besar. Silakan jawab dulu itu. Iya, itu kitabnya Yahudi itu. Itu kitab Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Coba. Di Galatia. Coba. Enggak ada. Waduh. Jawab dulu. Galatia bukan kitabnya. Galatia itu bukan ini perjanjian baru itu. Silakan jawab dulu. 4 ayat 21. Jawab dulu.
ternyata katanya si Juma dari sini. Coba Jawab dulu. si Juma, coba keluarkan si Juma. Jawab dulu. Ismail. Mana. Ya, jawab dulu. Kau mute. Untukmu Ismail akan kujadikan keturunannya bangsa-bangsa yang besar. Itu bangsa yang mana sekarang? Yuk, jawab dulu itu. Bangsa yang besar, bangsa di dunia ini. Iya, berarti sudah mengakui bahwa keturunan Ismail itu sekarang sudah menguasai semua bangsa. Yang bukan. Ya, silakan jawab dulu. Tahu nggak Ismail Jawab dulu. dari surga. Jawab dulu, siapa ya? Jawab dulu. Dari hasil dari setan, Dina. Jawab dulu. Yesusmu itu yang iblis itu. Jawab dulu. Ini kok malah Nabi Ismail kemudian dia dianggap keturunan Gaza. Apa yang nurunin? Tahu raja. Heran aku orang Kristen kok kurang ajar semua. Nabi Ismail katanya bukan anak sahnya Abraham, nggak boleh ngomong gitu. Ngawur ya. Hagar itu istri sah ya, istri sah dari Abraham ya, ngerti kalian? Nah ini Kristen orang ini marah Pak ya. Denny ini. Alah keturunan setan katanya Pak Denny. Gimana ini? Kan kurang ajar itu. Hagar itu istri sah daripada Nabi Abraham. Nggak bisa kamu bilang Ismail itu bukan anak sah, nggak boleh begitu. Aku marah aku. Kebiasaan tuh orang-orang Kristen yang nggak punya pendidikan begitu tuh. Itu sudah didoktrin Pak Denny. Ismail itu anak sah, Hagar itu istri sah. Kok enak aja ngomong sembarangan. Nggak boleh ngomong kurang ajar tentang Ismail, tentang Hagar di depanku nggak boleh. Teman-teman Kristen di bawah, jangan salah paham ya. Ini Bang Lord ini salah satu Tuhan dari Kristen. Beliau bukan seorang Muslim. Aku turun dah. Mau kemana, Bebjen? Aku terlalu aku begitu. Iya. Aku gak ada lawan di sini. Gak ada lawan. Ya udah gak apa-apa, temenin aku aja. Yang lain aja lah, karena aku gak ada lawan kan. Ya sambil nunggu lah, ada Bang Baal di situ. Temenin aku, apalagi si botol Baal itu, waduh. Suruh tangkap lalat aja itu Baal itu. Daripada dapat. Bobken, kami bukan tidak mau melawan ya. Kami takut jadi orang gila seperti kamu ya. Mailot, ini Mailot ya. gitu. Aku telah dilantik jadi anggota atau umatnya Mailot gitu. Ya, aku turun lah karena ada Mailot. Enggak loh, kita bisa lihat biar lo bicara kok. Aku sedang di kerjaan ini. Aku mau tidur. Lanjut dulu, Bunda Rahma. Bunda Rahma monitor Bunda. Bunda Rahma. Ya, aku ada wahyu satu, ini penting nih. Mau aku bacakan? Bunda Rahma. Silakan Pak Denny. Bentar Bunda Rahma ya. monitor, Bunda Rahma. Bunda Rahma, selamat siang Bunda Rahma. Yang cantik. Nih, aku ada dua wahyu, aku bacakan ya. Bila mana kita melihat wanita dengan hati yang penuh dengan kemaksiatan, maka hukumnya adalah berdosa. Tetapi bila mana kita memandang wanita dengan penuh kekaguman, bersyukur boleh melihat keindahan wanita ciptaan Tuhan itu, hukumnya tidak berdosa. Wahyu Pak Denny. Iya. Yang turun ke Pak Denny langsung ya.
Iya. Dari Elohim, dari Elohim ya. Ya, dari Elohim ya. Tuhan dia Pak Jaberi sekarang, diangkat Tuhan oleh Elohim. Ya. Ya. Ya, tanggal 10 Maret 2024 ya Pak Denny ya. Nggak bisa lah itu. Lagi aku Itu anak-anak saya yang umur 6 tahun aja bisa itu. Karena Iya, Pak Denny. mengagumkan ciptaan Allah. Bahasa apa, Bos? Iya. Enggak, Pak Denny ini sudah dianggap dilantik Tuhan, Celesius. Itu sudah. Nah, nanti kalau Pak Haji juga kalau mau jadi rasul macam aku, dilantik sudah sama ini Tuhan loh. Kami sudah dilantik sudah loh, Pak Haji. Lanjut. Di dalam kekristenan, Itu gimana? sebentar Celesius, di dalam kekristenan, Pak Denny ini walaupun Kristen tapi dia istrinya 3, bahkan mau ke-4 ya Pak Denny ya. Iya. Karena memang di Kristen itu tidak ada pelarangan poligami, itu nggak ada, Celesius. Kau bisa bantu tak? Ya enggak bisa lah. Celesius. Celesius, dibuka mute-nya, Celesius. Celesius. Jangan mengolok-olok Pak Denny. Ya apa. Pak Denny ini punya istri 3, dia poligami. Nah sekarang cari untuk yang ke-4 gitu kan Pak Denny ya. Karena di Kristen itu tidak ada pelarangan poligami, nggak ada. Oh, ada larangan. Tunjukkan. Pak Denny dari dulu cari Tidak orang-orang boleh. Kristen yang bisa menunjukkan Hanya ada larangan satu poligami. istri itu. Ya, istri itu hanya 1, tidak boleh lebih. Itu dalam ajaran Kristen. Nah, Pak Denny Kristen kan? Pak Denny? Tidak. Pak Denny Kristen? Tidak Pak Denny, boleh. Pak Tuhan. Pak Denny? Lebih dari 1 tidak boleh. Itu dalam Pak Denny Kristen, Pak Denny? Istrinya berapa Pak Denny? Mau ke-4 kan? Oh iya. Ya ini 3 istrinya. Celesius. Gimana ini? Kristen mana dia itu? Ya Kristen lah. Kristen mana lagi? Kristen mana? Kristen apa? Coba langsung dengan Bang Denny aja, langsung dengan Bang Denny biar klarifikasi. Oh Kristen gini, apa gini Bang Sarisius. Aku ini Kristen Jemaat Kristus, jadi bukan Katolik, bukan Protestan, bukan Ortodok. Aku Kristen Jemaat Kristus seperti yang tertera di Matius 16:18. Terus kalau masalah Kristen, dengar Kristen Jemaat apa? Kristen Jemaat Kristus. Kristen Jemaat Kristus itu ayatnya ada di Matius 16:18. Coba baca. Enggak, saya mau tanya dulu kan di Indonesia itu kan ada Kristen Katolik, Iya, ada di Belanda dia, Celesius. Dia berdomisilinya di Belanda. Anda dari mana dulu? Dari Katolik Belanda. apa dari Protestan? Di Belanda itu KJV, kitabnya KJV itu. Dan ada kitab Denny juga. Pak Denny kan sudah buat Ya kitab kan Pak Denny? Denny. Pak Denny kan sudah buat kitab. Kamu dari Kristen Katolik apa Kristen Protestan? Aku bukan dari Katolik, bukan dari Protestan. Berarti Islam toh. Alah Celesius, si Pak Denny ini dia bukan Katolik, bukan Protestan, dia ini Tuhan. Jangan jadi penipu. Celesius, dia dapat firman, dilantik Tuhan, jadi Tuhan dia sudah. Dalam Islam tuh boleh menipu dalam 3 hal nggak apa-apa. Iya, Kristen semua boleh menipu. Aduh, Celesius. Pak Denny Jangan ini Kristen. menipu abangku. Pak Denny Islam apa Kristen? Sebentar dulu. Saya konfirmasi ke Pak Denny. Katakan Pak. sebenarnya. Pak ini Pak Denny Kristen apa Islam Pak Denny? Aku Kristen, Tuhanku Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sudah, swing ya, bukan Islam ya. Celesius itu kok friend. Saya tanya Katolik atau Protestan, kan nggak jelas itu tuh. Bukan Kristen, bukan Protestan, bukan Katolik, bukan Ortodoks. Aku Jemaat Kristus. Toh. Paham nggak itu? Di Indonesia ini Kristen itu ada 2 bangku. Kristen Katolik dan Kristen Protestan, hanya 2. Belum sudah dijelaskan Indonesia dia. Bang Denny sudah jelaskan tadi. Kalau Denny gitu loh, kenapa? Iya Kristen dia. Pak Denny ini di mana-mana Kristen, di kemana-mana pun.
Gak pernah ngaku Islam. Dia, kamu kan sudah mendengar dia tuh. Dia bukan Katolik, bukan Protestan juga. Nah, terus apa? Jemaat Kristus, jemaat Kristus dibilang gitu. Coba kalian parah sedikit lah, parah lah, ayo parah, ayo. Udah dijawab. Kristen jemaat Kristus bukan Katolik. Aduh. Kau dibohongi oleh orang yang tidak benar, teman. Aduh, kok sesama Kristennya malah gak benar sih, gimana sih? Pak Denny bilang, Kenapa sih susahnya misalnya saya Katolik, saya Protestan, apa susahnya? kalau Pak Denny tidak Sudah nggak waras ini. Masa Ustadz Tahta melok nggak waras di sana? Aduh, gimana sih kalian? Saya mau berdiskusi dengan Denny kalau dia jujur, saya Protestan, saya Katolik, saya Islam, itu jujur namanya. Kalau tidak jujur itu ngapain ikut orang nggak jujur itu, gitu loh. Katolik bukan Protestan. Beliau ini Tuhan yang dapat firman. Berarti apa? Berarti La ilaha illallah. Ini bahlunya minta ampun juga kau ini Celsius. Kasih babi aja dia. Nah, langsung. Kalian ini sedang apa sih? Bawa kau. silakan Pak Denny. Katanya wahyu yang dari Elohim mau dibacakan. Bacakan dulu Pak Denny. Jadi Pak Denny ini Kristen, beliau sudah diangkat oleh Elohim langsung sebagai Tuhan ya Pak Denny, tapi Tuhan berkuasa, bukan maha kuasa ya. Ya, bukan yang maha kuasa. Jadi dia sekarang lagi merampungkan berkuasa kitabnya. Kalau di Kristen ada kitab perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru. Yang kitabnya Pak Denny perjanjian kekal ya, judulnya Pak Denny. Perjanjian kekal ya. Ya, silakan dibacakan wahyunya Pak Denny. Lama 20. Engkau boleh marah, tetapi jangan sampai engkau berbuat dosa oleh karena kemarahanmu. Dan biarkan kemarahanmu secepat mungkin sirna dengan cara memaafkan mereka yang telah membuatmu marah, dan janganlah mendendam kepada mereka karena dendam itu jahat. Ini yang terakhir, tetapi yang terpenting. Ini perlu diperhatikan pada khususnya orang yang di bawah ya. Pada khususnya para wanita. Pada hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026, semua wanita, semua gadis dan semua balita yang hidup di zamanku, bila mana tidak menghujat Roh Kudus akan masuk ke dalam kerajaan surga oleh karena kasih karunia Tuhan kita yang Maha Esa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi semua wanita yang hidup di zamanku, gadis-gadis dan balita, semuanya nanti kalau meninggal dunia, kalian semua masuk ke dalam surga. Amin. Semua wanita, gadis, dan balita, kalau meninggal dunia, mereka yang di zamanku, tetapi tidak menghujat Roh Kudus, maka mereka semua akan masuk ke dalam surga. Ya.
Kenapa? Ya, kalau firman itu Tuhan berbicara langsung sama saya, lalu saya diperintahkan untuk menulis. Iya. Ayo, yang naik. Ayo naik. Oke. Derali. Derali. Diskusinya jalan, ayo. Derali. Waduh. Oke teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi dengan Abang Tuhan dipersilakan ya. Oke Sian 38 Joker Sian Joker halo Joker teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi dengan Bang Tuhan dipersilakan buat permintaan. Mbak Semen Au. Joker. Halo Joker. Gimana tiba-tiba kok roomnya sepi ini, gimana ini? Ada Tuhan datang takut semua. Benar Bang Denny. Mungkin Bunda Rahma mau bertanya dengan Bang Tuhan, dipersilakan. Enggak, kalau Bunda Rahma jarang ngobrol sama aku, dia nggak diskusi gitu. Ya? Soalnya aku nggak diskusi dengan wanita, jadi aku nggak pernah diskusi sama Bunda. Oh iya kan, semua wanita yang hidup di zaman apa Tuhan Denny kan semua masuk surga. Iya. Berupa iya. Karena tadi firman semua tadi kan, wanita masuk surga, nanti surgaku dipenuhi oleh wanita-wanita dunia ini. Dengar itu teman-teman Kristen. Jadi kesempatan poligami di surgaku bisa lancar karena semua wanita masuk ke surga. Oh jadi dalam ketetapan Tuhan Denny ini poligami hanya dibenarkan di surga, di dunia tak boleh begitu? Enggak, di dunia juga, di surga juga, karena apa yang terikat di bumi akan terikat juga di surga. Artinya kalau di bumi boleh poligami, di surga juga. Makanya wanita-wanita di zaman, semua wanita di zamanku aku kirim ke surga dulu. Oh iya paham. Artinya wanita-wanita yang hidup di zaman Tuhan Denny ini, aku panggil Abang Tuhan lah ya. Di zaman Abang Tuhan ini dunia akhirat bahagia begitu ya. Iya, masuk surga semua. Masuk surga semua. Di dunia dapat surga dunia, di akhirat dapat surga akhirat ya. Hebat, luar biasa. Oke teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi dengan Abang Tuhan, ini Bang Lord Denny dapat wahyu, dapat firman ya, dilantik sama Elohim menjadi Tuhan. Dipersilakan teman-teman. Bang Wan mengerti, Bang Wan. Nah, Raya, kamu juga masuk surga, Raya. Santai aja kamu. Kalau nggak menghujat Roh Kudus, semua wanita yang hidup di zamanku masuk ke dalam surga. Raya, janganlah menghujat. Ini Tuhan baru. Ini Tuhan bagi teman-teman Kristen yang baru ya. Dan menghujat.
Kenapa ya? Uti, kamu juga masuk surga. Uti masuk surga ini Uti ini ya. Uti juga masuk surga juga kalau meninggal dunia. Sama keluarganya tapi ya. Iya. Jadi begini, Dede juga Abang Tuhan. masuk surga Bang Tuhan juga. begini, Bang Tuhan. Bang Tuhan, aku tanya, kalau misalnya ada teman-teman daripada Hindu, Buddha, Islam tidak menuhankan Abang Lord sebagai Tuhan, tuh seperti apa ceritanya? Apa masuk surga juga? Ya, semua wanitanya masuk surga semua yang hidup di zamanku, mau Islam, Hindu, Buddha, nggak beragama, semuanya masuk surga karena dosa-dosa mereka diampuni. Oh gitu. Terus kalau yang laki-laki? Kalau yang laki-laki ya harus menuruti, harus patuh, taat dan setia kepada Tuhan. Kalau laki-laki karena apa ya? Karena wanita itu ya pemahaman tentang agama itu kurang begitu bagus. Sedangkan laki-laki itu kalau masalah pemahaman agama itu bagus, makanya para laki-laki diberi kekuatan untuk memilih, untuk berbuat baik, untuk berbuat benar. Sedangkan wanita itu mereka biasanya nggak paham agama, makanya mereka diampuni Tuhan. Mereka masuk surga semua. Oh gitu, iya paham. Luar biasa ya teman-teman Kristen. Abang Lord ini Tuhan yang sudah dilantik Elohim. Tahun berapa itu Bang Tuhan? Abang dilantik sebagai Tuhan. Ya tuh katanya yang perempuan, semua perempuan yang hidup di zamanku masuk surga.